Baik, akan saya langsung mulai saja. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya oleh Ibu Hoir. Perkenalkan, nama saya Nisa Diniati. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Digital PR Telkom University. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya berusaha mungkin untuk sharing pengalaman tentang tips menyusun materi kreatif pembelajaran gitu ya. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kemarin yang sudah berkenan mengisi survei atau kuesioner yang dibagikan oleh panitia begitu, sehingga saya bisa mendapatkan beberapa data dan fakta apa yang sebenarnya Bapak Ibu butuhkan untuk pelatihan hari ini, seperti itu. Eee, Sebenarnya kalau misalkan dari hasil survei, itu saya sudah, melihat bahwa ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh, tim pengajar dari SD Plus Al Aitam. Di sini saya izin untuk menampilkan datanya. Oke. Nah, di sini kemarin kurang lebih ada 26 orang yang mengisi hasil survei, itu menyatakan bahwa kalau untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas, Bapak Ibu itu mayoritas 50% menggunakan PowerPoint, betul ya Bapak Ibu ya? Lalu selain PowerPoint juga di sini menggunakan Microsoft Word, Excel, terus ada juga yang menggunakan Prezi, Canva, Face to Face, YouTube, Zoom, dan WhatsApp, juga alat peraga lainnya. Namun yang dominan itu didominasi oleh PowerPoint, begitu hasilnya. Oke, nah dari hasil ini saya tetap pelatihannya itu tetap mengarahnya pada PowerPoint atau presentation, cuman nanti saya menggunakan aplikasi atau tools-nya berupa Canva nanti kita pelatihannya seperti itu. Namun izinkan saya sebelum menyampaikan pelatihan berupa praktik, saya mau menyampaikan dulu beberapa materi terkait dengan kebutuhan dari hasil survei. Oke, nah mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya Microsoft PowerPoint. Nah, kenapa sih kita tuh tidak hanya harus memiliki kecakapan dalam menyampaikan pesan, menyampaikan bahan ajar, tetapi juga harus memiliki alat bantu seperti slide presentasi yang menarik itu kenapa? Nah, ini ada alasannya. Jadi dari hasil survei yang kemarin Bapak Ibu isi, ternyata saya mencoba untuk merangkumnya itu ada 3 masalah besar di sini gitu. Jadi saya mengurutkannya dari masalah yang paling urgent dulu. Di sini kesulitan yang Bapak Ibu isi dari hasil survei, yang pertama Bapak Ibu itu dari hasil survei menyatakan bahwa sulit untuk menyesuaikan materi dengan karakter anak, seperti itu ya. Saya setuju kalau misalkan kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebelum kita membuat sebuah materi begitu, memang kita perlu menyesuaikan dengan karakter atau gaya belajar si anak, agar jangan sampai gaya mengajar kita itu ternyata tidak selama 1 semester ternyata tidak bisa diterima oleh si anak, kayak gitu kan itu bahayanya gitu. Jadi si anak tidak bisa menangkap materi yang kita ajarkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini saya setuju dari hasil survei menyesuaikan materi dengan karakter anak. Nah, terus kesulitan dari hasil survei yang Bapak Ibu isi, itu yang poin kedua, ini sebenarnya sama aja. Poin yang kedua itu membuat dan mengedit konten agar lebih kreatif, terus mendesain bahan ajar. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga, selain mendesain untuk lebih tampil kreatif juga Bapak Ibu merasa di sini kurang bahan pendukung untuk menyusun materi. Nah, dari kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu berikan dari hasil survei, saya mencoba untuk merumuskannya gitu ya, kira-kira mudah-mudahan apa yang mau saya berikan pelatihan hari ini itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu, karena dari hasil survei ini yang saya dapatkan. Nah, saya bahas solusi untuk kesulitan yang pertama dulu ya Bapak Ibu. Di kesulitan pertama ini Bapak Ibu sulit untuk menyesuaikan materi dengan karakter anak. Baik, kita bahas untuk kesulitan yang pertama dulu. Tadi kita ngomongin tentang karakter anak, berarti berkaitan juga ya dengan gaya belajar
sang anak gitu, dari anak didik kita. Gimana nih solusinya? Pertama, kita harus mengetahui dulu Bapak Ibu, ternyata menurut Bobby the Porter gitu, dia adalah adalah seorang pencetus quantum learning dari California. Dia membuat dalam quantum learning dan teaching ini, gaya belajar anak itu dibagi menjadi gaya belajar manusia sih, bukan hanya anak saja, itu dibagi menjadi 3, termasuk kita ya, gaya belajar seseorang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nah, coba kita bahas satu persatu ya, dan mungkin kita juga bisa gitu mengevaluasi diri kita nih sambil saya jelasin, aduh saya tuh masuk ke tipe gaya belajar yang mana ya gitu ya. Atau kita juga bisa sambil mengamati nanti ketika saya jelaskan, oh kayaknya anak didik saya yang ABC ini kayaknya masuk gaya belajar yang ini deh, dan berarti saya harus menerapkannya seperti apa gitu ya. Coba kita bahas dulu. Oke, yang pertama itu gaya belajar visual. Nah, kalau kita ngomongin gaya belajar visual, berarti dia itu berkaitan sama indera apa nih? Indera penglihatan ya, visual gitu, apa yang kita lihat. Jadi kalau misalkan tipikal orang atau tipikal anak yang memiliki gaya belajar visual, dia itu akan lebih senang, lebih nyaman, dan fokus pada apa yang dia lihat, seperti itu. Nah, biasanya kalau tipikal anak dengan gaya belajar visual, dia lebih senang dan nyaman ketika belajar itu ketika guru atau dosennya presentasi banyak menggunakan warna-warna, garis, bentuk, gambar, video, pokoknya apa yang dia lihat itu dia senang, seperti itu. Nah, terus kita bisa lihat nih, ciri-ciri apa orang tersebut dikatakan memiliki gaya belajar visual. Yang pertama, yaitu lebih mudah mengingat dari apa yang dia lihat ketimbang dari apa yang dia dengar, kayak gitu. Jadi, kalau saya ini tipikalnya saya juga gaya belajar visual. Jadi kalau misalkan saya tuh nggak cukup, misalkan kalau zaman saya dulu kuliah atau SMA, saya ini nggak cukup cuman dengerin guru atau dosen saya nerangin. Saya tuh harus lihat dalam bentuk visualnya gitu, harus lihat orang yang ngomong, harus lihat slide presentasinya, terus saya catat gitu. Nah itu saya tuh masuknya ke gaya belajar visual gitu. Jadi saya nggak cukup hanya mendengarkan orang ngomong. Malah kalau orang ngomong tanpa saya catat tuh saya bisa lupa gitu aja gitu. Jadi harus sambil saya catat ada bentuk-bentuk tulisan, bentuk-bentuk warna kayak gitu. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau orang dengan gaya belajar visual, itu biasanya dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Karena tadi visual, dia harus baca sendiri, harus lihat sendiri, harus nulis sendiri, kayak gitu. Terus berbicara dengan tempo yang agak cepat, betul. Ini juga mungkin saya dari tadi presentasi kalau agak terlalu cepat, sampaikan aja ya Bapak Ibu ya. Terus yang keempat, dia cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Ini betul banget. Jadi dia itu karena tipikalnya visual ya, sesuai dengan apa yang dia lihat gitu, dengan indera penglihatan dia. Jadi dia sangat memperhatikan penampilan dan pakaian gitu. Nah coba nih Bapak Ibu introspeksi kira-kira saya masuk ke yang mana ya gitu. Terus yang kelima, dia lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato gitu ya kan. Selain itu juga dia tuh sulit untuk menerima instruksi secara verbal. Ini tuh saya banget. Jadi saya kalau misalkan disuruh atau misalkan dimintain tolong, saya akan lebih mudah mencerna ketika ditulis ketimbang dia ngomong langsung ke saya gitu. Selain mungkin saya akan lupa, dan mungkin juga akan lebih sulit dicerna. Jadi tipikal visual tuh memang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan di kelas ada anak didik Bapak Ibu yang sulit mencerna apa yang kita bicarakan, jangan langsung menjudge ya. Tapi kita harus mengamati, oh jangan-jangan anak didik kita yang satu ini tuh masuknya ke gaya belajar visual. Berarti kita yang harus menyesuaikan gitu. Jadi tadi harus mengetahui dulu kebutuhan-kebutuhan, gaya belajar, dan karakter si anak ini seperti apa gaya belajarnya, gitu Bapak Ibu. Nah, terus gaya belajar visual ini juga tidak mudah terdistraksi dengan keramaian, suka menggambar apapun di kertas, pokoknya yang berbau tentang warna, garis, maupun bentuk kayak gitu.
Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang menerapkan gaya belajar mind mapping. Kalau dulu saya waktu SMA di tempat kursus atau bimbel saya, waktu saya SMA itu, saya diajarin untuk bagaimana sih merangkum sebuah materi itu menggunakan mind map. Mind map itu ini yang saya tunjuk. Jadi saya tuh seneng banget kalau misalkan abis selesai bimbel atau abis selesai guru nerangin, itu saya membuat rangkuman tapi tidak dalam bentuk paragraf atau narasi, tapi saya membuat mind map. Saya gambar-gambar, saya warnain, misalkan kalau misalkan ngomongin tentang tumbuhan gitu ya, mind map-nya saya gambar bercabang-cabang seperti akar pohon, kayak gitu. Jadi saya senang dengan yang visual seperti itu gitu. Tapi itu balik lagi ke gaya belajar seseorang. Ada yang menyukai visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nanti kita bahas. Terus ada cara belajar yang tepat untuk orang visual itu seperti apa? Berarti kita harus lebih banyak menampilkan sesuatu hal yang sifatnya visual dalam bentuk warna, gambar, kayak gitu. Kan sekarang juga kayak kalau kita beli novel atau buku ajar ya, kalau di toko buku itu juga sekarang nggak cuma narasi aja ya saya lihat, tapi juga dia sudah dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik kayak gitu. Nah, bagi orang visual ini penting gitu, karena untuk memudahkan dia menangkap suatu pelajaran, itu akan lebih mudah dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan seperti itu. Terus juga apa tadi salah satu tipsnya dengan kalau misalkan anak didik Bapak Ibu ada yang gaya belajarnya visual, itu bisa menggunakan spidol warna-warni, terus tadi mind mapping, atau doodling gitu ya, doodle. Ini yang saya tunjuk, ini salah satu doodle gitu kan, kayak quote-quote gitu kan, ini kan itu juga banyak yang sudah menggunakan teknik doodle gitu. Jadi nah, mungkin Bapak Ibu sudah menilai, oh saya kayaknya gaya belajarnya visual nih, berarti kita sama ya. Terus, oh mungkin kayaknya anak didik saya yang itu tuh kayaknya emang dia visual deh, berarti saya harus menerapkan gaya belajarnya ya seperti ini gitu. Nanti ini materinya akan saya share, jadi Bapak Ibu bisa baca-baca lagi, bisa menyesuaikan lagi anak didik Bapak Ibu itu masuk ke gaya belajar yang mana gitu ya. Jadi memang sebelum kita membuat materi yang kreatif gitu ya sesuai tema kita hari ini, kita harus paham dulu karakter anak didik kita itu masuk ke gaya belajar yang mana ya. Oke. Gaya belajar yang kedua itu adalah auditory. Nah, dari auditory itu berasal dari kata audio. Kalau audio itu, kalau tadi kan visual berarti kita mengandalkan indera penglihatan gitu ya dominannya. Tapi kalau misalkan gaya belajar auditory, itu kita mengandalkan indera pendengaran, telinga kita gitu. Jadi kalau misalkan orang atau anak didik kita dengan gaya belajar auditory, itu dia mengandalkan pendengaran sebagai informasi dan pengetahuannya gitu. Jadi, nah biasanya kalau tipikal auditory ini dia lebih mudah untuk mengingat sesuatu dengan cara mendengarkan daripada apa yang dia lihat gitu. Mungkin saya mau sedikit sharing. Dulu waktu saya masih mengajar di Jakarta, ada satu mahasiswa saya, dia itu kalau misalkan saya nerangin di depan kelas, dia itu sambil main game, tapi pakai headset sih gitu, satu headset yang kanan yang antara kanan atau kirinya, tapi yang satu mendengarkan saya, yang satu dia main game. Kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya karakter anak itu, mungkin kita akan marah gitu, kok kamu tidak sopan sekali guru menerangkan tapi kamu malah main game gitu. Nah, ternyata gitu setelah saya ajak bicara, memang dia itu gaya belajarnya auditory, dan setelah saya tanya gitu, kamu mainnya memang ngerti gitu apa yang saya terangin tadi, dan dia tuh luar biasanya meskipun dia sambil mendengarkan suara dari gamenya itu, tapi ketika saya tanya, coba jelasin apa yang saya terangin gitu ya, dia bisa menjelaskan A sampai Z gitu. Nah, berarti memang
ya kita tidak bisa menyalahkan dengan gaya belajar anak seperti ini gitu. Karena memang dia tipikalnya tipikal anak auditori gitu. Jadi dia memang ketika belajar lebih nyaman, nggak cukup dengerin saya sebagai gurunya ngomong, tapi harus sambil mendengarkan musik-musik yang memang sesuai dengan genre-nya dia kayak gitu. Toh ternyata setelah saya tanya dia paham gitu. Tapi ini balik lagi ya ke kebijakan setiap guru itu kan berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan anak didiknya untuk bermain handphone di kelas, ada yang tidak gitu. Itu balik lagi ke kebijakan masing-masing guru gitu. Apakah memperbolehkan atau tidak seperti itu. Terus selain itu juga ciri-ciri dari anak dengan gaya belajar auditori itu dia pandai menirukan nada ataupun irama suara gitu ya, terus senang membaca dengan mengeluarkan suara. Jadi mungkin kalau misalkan saya itu tipikalnya saya tuh nggak bisa gitu kalau belajar ada suara tuh saya malah nggak bisa fokus dan nggak bisa berhafal tuh nggak bisa. Tapi ada tipikal mungkin Bapak Ibu sendiri atau misalkan teman Bapak Ibu gitu ya, kalau misalkan ngafalin tuh harus dikerasin. Komunikasi adalah bla 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 kayak gitu. Itu dia mungkin masuk ke gaya belajar auditori gitu karena harus dilantangkan, harus ada suaranya kayak gitu. Nah, terus biasanya kalau tipikal auditori ini biasanya dia merupakan pembicara yang fasih, mungkin public speaker kayak gitu ya. Itu bisa masuk ke gaya belajar auditori. Nah, terus yang ke-8 ciri-cirinya mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru nih. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak nih kayak gini, sama orang baru gitu ya, mungkin pas Bapak Ibu waktu kuliah dulu gitu kenalan sama teman-teman baru, mahasiswa baru, terus habis kenalan ketemu lagi terus lupa namanya. Kalau saya karena saya tipikalnya visual gitu ya, duh kayaknya nih orang ini saya pernah lihat nih di mana ya, cuma namanya siapa ya gitu. Nah itu kalau saya tipikal visual kayak gitu tuh, saya tuh mudah mengingat wajah, tapi saya lupa mengingat nama. Nah tapi kalau gaya orang yang auditori, itu kebalikannya. Dia itu sangat mudah untuk mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru, kayak gitu. Nah, coba Bapak Ibu masuk ke tipikal yang mana nih ya? Nah, terus apa yang harus kita persiapkan dengan anak didik yang gaya belajarnya ini auditori? Nah, yang pertama, kalau misalkan memang Bapak Ibu berkenan untuk memperbolehkan mereka belajar sambil mendengarkan musik dan itu memang efektif untuk gaya belajar mereka, ya kenapa tidak? Itu bisa diterapkan gitu. Jadi ini balik lagi masuk ke kebijakan Bapak Ibu gitu ya, ketika di kelas harus seperti apa. Nah yang kedua, biasanya tipikal anak seperti ini, kalau saya dulu punya mahasiswa, kalau bimbingan skripsi, Bu boleh nggak saat saya bimbingan suara ibu saya rekam gitu katanya. Terus soalnya saya tuh emang harus ngedengerin ulang Bu gitu, nggak bisa saya nyatet omongan ibu tuh nanti lama gitu. Ya saya persilakan aja, cuman biasanya kalau ada hal-hal yang sifatnya off the record gitu, boleh dimatikan dulu ya recordingnya gitu. Biasanya saya kayak gitu. Ya karena saya berusaha untuk memahami aja gitu ya, daripada dia nge-record suara saya saat bimbingan terus diem-diem dan ada hal yang sifatnya off the record, ya lebih baik dia izin. Terus kalau ada yang sifatnya off the record, saya bilang ke dia untuk matikan sebentar kayak gitu. Ya karena mau nggak mau ya gimana, mereka tipikal belajar auditori dan kita harus memahami itu gitu supaya dianya juga efektif dalam melakukan pembelajaran gitu ya. Nah, terus yang ketiga, cara belajar yang tepat nih untuk anak yang memiliki gaya belajar auditori, itu apabila membaca buku, itu bisa sambil diucapkan, tadi yang seperti yang saya contohkan, dengan suara pelan atau lantang, itu kembali lagi ke orangnya gitu ya. Terus yang keempat, itu mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Biasanya dia itu bisa fokus dengan seksama dengan, kalau misalkan ya tadi kalau tidak sambil mendengarkan musik, sambil mendengarkan guru menjelaskan di depan kelas kayak gitu. Nah, terus ada juga nih, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan anak didik dengan gaya belajar auditori, bisa meminta mereka untuk berdiskusi dengan teman-temannya kayak gitu, karena mereka ini senang untuk, tadi kan tipikal auditori itu senang untuk berbicara ya, mengulang kembali apa yang sudah dia dengar. Jadi tipikal auditori ini cocok sekali ketika kita menyuruh mereka untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya kayak gitu.
Nah, jadi udah kebayang ya, ini udah 2 gaya belajar, udah 2 pendekatan, kira-kira kita sendiri masuk ke gaya belajar yang mana, dan mungkin anak didik kita juga masuk ke gaya belajar yang mana. Sebenarnya untuk mengetahui anak didik kita itu masuk ke gaya belajar yang mana, itu sebenarnya kita lah sebagai guru gitu ya, sebagai tenaga pendidik yang bisa mengamatinya gitu. Dan pengamatan itu memang tidak cukup satu pertemuan saja, tapi memang harus sering gitu melakukan pengamatan agar kita mengetahui dia itu masuk ke gaya belajar yang mana begitu. Nah, selanjutnya ini ada belajar kinestetik. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ada yang menemukan rekannya gitu, kalau misalkan ngafalin tuh nggak bisa diem, harus sambil jalan-jalan, atau mungkin sambil nyetrika, atau pokoknya dia nggak bisa diem lah ya, kinestetik. Karena ya tipikal orang dengan gaya belajar kinestetik, dia itu menyenangi belajar dengan melibatkan gerakan kayak gitu. Tapi maksudnya bukan berarti dia nggak bisa diem aja ya. Maksudnya tipikal pendekatan kinestetik itu selain kalau misalkan dia berhafal, misalkan harus melakukan penggerakan, misalkan kalau misalkan ada kan kayak orang presentasi tuh tangannya tuh harus bergerak gitu, tubuhnya tuh harus bergerak gitu. Itu juga bisa masuk ke kinestetik. Terus selain itu juga dia kalau misalkan habis belajar di kelas nih, yang sifatnya apalagi praktikum gitu ya, dia itu harus menyentuh objek yang objek yang dia pelajari gitu. Jadi dia nggak suka tuh kalau misalkan belajar cuma teori aja tanpa praktik tuh dia nggak suka, karena dia masuk ke kinestetik gitu pendekatannya. Jadi dia sukanya dengan metode praktik, terus dia itu tidak suka menulis, tapi juga dia lebih senang atau nyaman dengan bercerita kayak gitu, karena kan kalau bercerita kita lebih fleksibel ya, gerakan tubuhnya, gestur tubuhnya seperti apa. Terus selain itu juga ciri-ciri kinestetik itu dia menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan seperti olahraga, menari, bermain musik gitu kan. Bermain musik ada ada yang digerakkan gitu ya. Terus lalu gaya belajar seperti apa yang harus kita terapkan dengan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik? Nah, ini coba kita lihat. Jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu yang mengajar pelajaran sejarah, jangan cuma di kelas aja gitu, tapi kita bawa anak-anak misalkan ke museum gitu, museum-museum bersejarah yang berkaitan dengan materi pembelajaran kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ngomongin tentang alat musik, kalau secara teori aja kan memang tidak cukup, tapi kita harus mengajarkan musik-musik itu tidak cuma secara teori gitu ya. Kita tidak bisa bilang, oh nada musik itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus gimana lantunannya, kita kan nggak cukup untuk menyampaikan teori, tapi juga harus dipraktekkan, oh ini loh bunyi kalau misalkan dimainkan oleh alat musik piano, gitar gitu. Itu kan berbeda-beda gitu lantunannya. Itu anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu harus langsung dipraktekkan gitu. Bahkan dia kalau bisa menyentuh benda atau objek yang sesuai dengan si materi ajarnya. Nah, di sini pertanyaannya apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dalam menyusun materi kreatif seperti itu ya, materi kreatif pembelajaran. Jadi Bapak Ibu meskipun eh, apa mungkin nanti setelah anak-anak masuk kita kuliah atau belajarnya masih via online, setidaknya pada saat kita menjelaskan pada anak didik kita itu, kita bisa menyampaikannya melalui slide presentasi yang menarik gitu, supaya anak-anak itu tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Nah, terus apa yang perlu kita persiapkan dan perhatikan pada saat menyusun materi pembelajaran ini? Ada 7 tips yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu, yang saya singkat tipsnya ini adalah visuals. Visuals ini apa? Kalau tadi kita visuals itu kan artinya mudah terlihat gitu ya, menggunakan indera penglihatan gitu. Tapi visuals di sini tuh berupa singkatan, di mana yang terdiri dari ada 7 ya.
baik. Terima kasih Mbak Nisa. Waduh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari SD Al Aitam. Tempatnya juga saya nggak tahu, saya begitu ditawarin di sini saya nggak pernah pikir-pikir dari Mbak Hoyer maupun juga dari Mbak Anissa, saya langsung Kang Dims katanya ngisi pelatihan di mana di pengabdian masyarakatnya di SD Al Aitam. Widih, seru-seru. Ayo 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 ayo. Sama siapa nih? Sama adik-adiknya atau sama guru-gurunya, sama ibu gurunya? Ayo gitu kan. Karena kalau menurut saya teh apa ya? Passion saya tuh mengajar tuh memang senang gitu, senang senang berbagi lah. Dan perlu diketahui juga memang basic saya sebenarnya di dunia event dan juga kalau di dunia desain sih sebenarnya nguliknya itu karena kepepet gitu, karena ada satu kasus, karena ada sesuatu yang ingin dikerjakan. Awalnya saya hanya menonton, melihat, menikmati, kesini-sini mulai berpikir bahwa mau sampai kapan saya mau menonton gitu, mau sampai kapan saya melihat seperti ini, dan akhirnya saya ingin mencoba untuk bagaimana cara membuatnya gitu. Sedikit demi sedikit saya banyak belajar dan ternyata juga di masa pandemi ini cukup membawa berkah. Berkah buat saya sendiri adalah saya dirumahkan gitu, maksudnya dirumahkan dalam artian bekerja di rumah ya, work from home. Terus saya banyak baca-baca, banyak-banyak tutorial, dan akhirnya juga bisa berbagi dan diakui gitu. Nah, untuk yang tadi desain itu kita udah publish tepatnya di Instagram event kita, dan alhamdulillah itu sudah mencapai terakhir sih update-nya di 5.000 viewers buat kelihatannya, dan ternyata di Indonesia juga khususnya untuk orang Bandung masih jarang ke situ gitu. Jadi lebih kepada ya kalau mau seperti itu ya harus sekolah desain, kalau enggak di arsitektur. Ya ternyata ya insya Allah lah sedikit-sedikit juga bisa dimulai dari bangunan rumah yang tanahnya mungkin sekecil dan segala macam. Nah sekarang sebenarnya kita akan melakukan pelatihan Filmora. Saya sebenarnya biasanya menggunakan editing ini menggunakan Adobe Premiere, lalu juga After Effects. Kalau tadi ibu-ibu bapak lihat di situ ya, itu After Effects. Tapi yang dikhawatirkan adalah device yang ibu-ibu atau bapak gunakan dikhawatirkan tidak support karena itu memerlukan laptop ataupun juga device yang cukup besar gitu untuk speknya. Nah, dari semua itu lalulah mungkin terpilihlah Filmora gitu. Kalau orang mungkin pada senangnya pakai KineMaster. Ada beberapa orang rekan saya menggunakan KineMaster sebagai menjadi YouTubers gitu. Nah, sekarang kenapa tadi saya mengatakan bahwa banyak sekali teman-teman yang memang menyukai dunia digital sekarang dan mulai terbuka pemikirannya di saat pandemi ini. Mau nggak mau harus belajar, mau nggak mau harus bisa, mau nggak mau harus mau dipaksakan gitu. Dan akhirnya mulailah menggunakan sarana-sarana edukasi dengan menggunakan media digitalnya dari YouTube dan segala macam. Tanpa disadari juga saya sudah kepoin YouTube-nya Al Aitam ya, tepatnya SD Al Aitam. Saya udah kepoin gitu ya. Sampai saya bawa beberapa videonya buat percontohan hari ini. Kemarin malam sempat saya lihat, weh. Ya, maksudnya wah hebat nih. Pergerakan ibu-ibu, bapak-bapak di SD Al Aitam ini hebat. Mungkin zaman saya dulu mungkin ibu guru-gurunya udah berpikir bahwa ah udahlah pokoknya masuk salah satu YouTube, kalau enggak fotokopiin, kasih nama anak, udah aja kerjain beres lah gitu. Nah, tapi kan itu merupakan tanggung jawab yang lebih ya buat kita sebagai pengajar gitu kan. Eh, Mau menggunakan beberapa platform, beberapa media, beberapa aplikasi untuk bisa memberikan informasi kepada anak-anak gitu kan. Mau tidak mau juga saya sebagai pengajar juga sekarang bisa dibilang ya Teh Nisa kita sampai Desember ya Teh ya. Gini-ginian ya. Iya, betul. Ya sudah Desember kan, gak ketemu Iya. mahasiswa terus aja kita pakai Zoom gitu mau nggak mau. Awalnya repot, awalnya capek, tapi ya bisa karena terbiasa gitu kan ya. Nah, di sini mulailah sempat ngobrol-ngobrol gimana kalau mau pakai apa ya kita mulainya. Oh ya udah kita menggunakan dengan Filmora gitu. Kenapa saya memilih Filmora untuk laptopnya? Karena Filmora ini cukup ringan Bu dan cukup simple dan masih juga banyak digunakan oleh para YouTubers. Mau nggak mau anak-anak SD zaman sekarang pasti pengennya kekinian ya. Kadang kalau dulu mah bisa dibilang kalau zaman saya kita harus ngikutin guru, tapi kita mah sekarang jadi kebalik, rada kebalik gitu. Dimana kita harus mengikuti trennya anak-anak biar gimana? Biar ketika kita menyampaikan pesan kepada anak-anak ini masuk. Kalau saya lihat sih kemarin ada yang menggunakan YouTube-nya Al Aitam ini dengan menggunakan font-font, contohnya juga huruf-hurufnya ini hurufnya dari komik gitu kan. Itu mulai rada-rada ngikut-ngikut ke eranya anak-anak gitu ya. Tapi
mau tidak mau, disadari tidak disadari bahwa ternyata anak-anak sekarang, wih, lagi ngetren yang namanya BTS gitu ya, termasuk anak saya juga gitu di rumah. BTS itu apa? Sampai saya ngulik-ngulik fontnya, oh begini ya fontnya gitu, menggunakan kolom dan segala macamnya. Ini kita akan mencoba dengan Filmora 9. Ini pelatihan editing dan video basic. Jujur ibu-ibu, bapak-bapak, saya menggunakan Adobe Premiere karena kenapa? Kebutuhannya kebutuhan industri. Saya menggunakan Adobe Master Collection lah semuanya di situ. Nah, kebutuhan industri ini yang biasanya digunakan oleh para industri yang berada di luar sana sebagai biar mahasiswa kita itu tepatnya bisa melakukan teknik editing dan juga bisa dijual untuk hasilnya. Filmora 9 ini merupakan salah satu aplikasi software gitu ya, software di mana software ini melakukan editing video. Biasanya kalau di sini banyak digunakan untuk YouTubers pemula biasanya, lalu juga KineMaster juga bisa gitu kan. Dari KineMaster dan Filmora, kenapa saya memilih Filmora? Karena kenapa di Filmora ini kini bisa nanti naikkan tingkatnya itu lari ke Adobe Premiere ya. Nah, jadi kalau misalnya di Filmora bisa, pasti insya Allah di Adobe Premiere juga bisa. Sebelum memasuki ke editing, yang perlu dipahami adalah bagaimana teknik untuk mengambil gambarnya. Nah, ini pengambilan gambar ini kadang banyak orang melupakan gitu. Ah, udah aja editingnya keren. Tapi sebenarnya musuhnya editor adalah kameramen. Ketika kita mau mengedit, tapi hasil dari shootnya nggak bagus, pasti yang uring-uringan itu adalah teman-teman dari editor. Ini gimana sih kok gambarnya gini? Ini bingung gimana dong? Gitu. Itu paling nggak bisa diakalin. Mau di gambarnya dibesarin juga nanti takutnya gambarnya pecah gitu ya. Nah, ini ada beberapa istilah kamera shotnya. Jadi silakan untuk bisa diingat ataupun juga bisa dipelajari. Karena kadang-kadang kalau saya mah ya orang Sunda asli gitu, bapak saya Jawa, ibu saya Garut gitu. Jadi kalau misalnya mau dipoto teh, cing Dimas, nah, mama hayang dipoto tapi anu gambarnya gede. Naon eta teh gitu ya kalau nu kumaha sih mah tah nu kieu jadi susah gitu kan. Kalau sekarang ini ada istilah-istilahnya, ada ELS, LS, MLS, MS, jadi ada juga MCU, lalu juga CU, BCU sama ECU. Jadi kalau misalnya bicara mengenai extreme long shot, ini bisa dilihat ya, semua badannya terlihat, tapi untuk objek di belakangnya pun biasanya di fotonya kelihatan. Jadi kalau misalnya mau kamera, Bu, Pak, saya mau foto ataupun saya mau shoot, sok atuh cep sana sini, lihat sok. Tapi hoyong katinggalnya gambar yeuna alun-aluna. Tah, kan pasti ngomongnya kayak gitu. Oh, gitu, hoyong katinggal gambar alun-aluna. Nanti mah bahasa ngomongnya tinggal saya pengen di shoot tapi pengennya ini extreme long shoot ya gitu kan, rada keren lah istilahnya kalau kata teman-teman broadcasting mah. Lalu juga kalau long shoot gimana, long shoot ini lebih kepada objek atau orangnya ini bisa dilihat dengan full badan karena pendeskripsiannya atau objeknya ini hanya melihatkan bagaimana orang itu, sosok orang itu sangat gagah, sangat cantik, ataupun juga terbilang sangat menawan. Nah, untuk medium long shoot ini dari mulai lutut ke atas ya Bapak Ibu. Nah, banyak yang biasa digunakan ini adalah medium shoot. Medium shoot yang ini banyak digunakan. Kalau kemarin saya lihat di webnya Aitam, ini menggunakan medium shoot ya untuk pengajaran ya. Kalau setelah juga medium close up. Medium close up ini biasanya menggunakan pidato gitu ataupun juga wawancara khusus. Bagaimana dengan close up? Nah, ini biasanya digunakan orang-orang kalau misalnya memberikan pengarahan, lalu juga pengajaran juga bisa. Ada kemarin yang pakai juga ya. Lalu selain juga big close up. Ini big close up kalau ibu-ibu nonton yang namanya FTV, nonton SCTV, ketika adegan-adegan dia menangis, dia marah, pasti langsung di big close up. Nah, extreme close up ini sifatnya menggunakan emosi ya, emosi penonton. Lebih memperlihatkan bagaimana tetes air matanya terlihat, bagaimana ketika siapa namanya itu? Vicky Natanegoro, Vicky Prasetyo siapa? Nah itu bagaimana dia sangat menyesal gitu dengan keadaannya sehingga dia itu menggunakan yang namanya extreme close up. Nah, ini membuka dari halaman awal Filmora 9 ya. Ini saya hanya mengulas-ngulas saja. Nanti juga prakteknya juga sama kok pakai yang digunakan oleh Bapak Ibu. Oh ya, mungkin saya akan nge-share
sama rekan saya ini kebetulan ada. Jadi itu ada link Google yang bisa di-share. Nah, itu buat bahan latihan ya. Nanti bisa lihat langsung aja di chat nanti sama rekan saya. Betul akan di-share. Nah, ini adalah tampilan awal Filmora 9 ya. Ini bisa dibilang sangat dinamis sekali dari desain awalnya. Jangan lupa juga setelah nanti install selesai untuk program Klik Filmora 9 ini hingga proses membuka program selesai ya. Lalu ini tampilan awal Filmora 9-nya. Nah, di tampilan awalnya ini kita memiliki dua layer. Yang satu ini ada layer video, yang satu ada layernya sound. Nah, ini drop your video clip image or audio here. Jadi ini bagaimana nanti hasil gambar Bapak Ibu dimasukkan ke dalam square ini ya, atau bisa dibilang juga dimasukkan ke dalam kotak ini aja. Langsung dimasukkan, nanti gambarnya akan terlihat. Nah, ini tools menu dasar dari Filmora. Ini ada media, ada audio, ada titles, ada transition, ada effect, ada juga elemen. Kalau media berarti apa? Media berarti berupa yang video, ini bisa dimasukkan ke sini, audio itu berarti suara, title ini berarti teks, transition ini perpindahan dari layer to layer, atau bisa dibilang juga dari gambar ke gambar. Efek, ini bagaimana ibu bapak ingin menimbulkan efeknya. Apakah efeknya nanti mau hitam putih, ataupun juga kayak wedding ya, sedikit sepia. Nah, elemen apa ini? Elemen-elemen biasanya rada-rada bisa dimulai dengan menggunakan green screen ataupun tiba-tiba ada burung terbang yang kayak di Indosiar Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, ini semua udah ada kok di sini, tapi ini sangat mudah sekali. Kalau saya bilang ini friendly user. Nah, ini untuk jendela preview untuk melihat file atau template yang sudah diimport ke Filmora 9. Jadi nanti ketika sudah dimasukkan di sini, ini nanti tinggal di play, nanti akan terlihat gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu, ini bagaimana cara untuk memasukkan video yang sudah kita import tadi. Nah, ini ada yang namanya di nomor 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk 4 ini undo dan redo. Ya, ini untuk mengembalikan perintah yang sudah dilakukan. Kalau misalnya diundo, berarti yang sudah di-delete ini akan dikembalikan. Di redo yang sudah ada, nanti akan dibalikan lagi. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang kelima ini adalah delete ya. Delete ini adalah tentunya gunanya untuk menghapus komponen yang berada di timeline. Nah, ini yang kita sebut timeline. Ini timeline video, ini timeline audio. Lalu cut untuk memotong file yang ada di timeline. Jadi tidak akan ada dua file nantinya. Setelah itu crop untuk merubah rasio potongan sehingga menjadi lebih jelas ataupun juga permanen. Contoh, ketika gambar ini, nah, ketika gambar ini bentuknya adalah bulat, lalu kita menginginkan untuk nge-crop, berarti yang lainnya tidak akan ada. Kita hanya pengen yang kuningnya aja, ini nanti yang coklatnya ini akan hilang. Yang goldnya ini akan hilang dengan menggunakan crop. Setelah itu speed, untuk merubah kecepatan durasi. Makanya suka ada ya, kalau orang bisa dibilang kata-katanya bisa sedikit cepat ketika aku suka sama kamu, jadi aku suka sama kamu. Nah, itu jadi cepat ya. Aku suka sama kamu. Nah, itu lebih ke speednya akan dicepatkan atau malah bisa dipelankan. Ya, ini digunakan di nomor 8 ini. Jadi wow, gitu seperti itulah nanti bahasanya. Lalu juga di 9 ini ada timeline atau juga track video, tempat file video atau gambar untuk diedit. Yang di nomor 9. Nah, ini timelinenya. Lalu yang 10 ini untuk musik. Lalu yang 11 diagram audio. Hati-hati dengan diagram audio. Diagram audio ini jangan sampai picking ya. Picking itu istilahnya terlalu keras Bapak Ibu. Jadi biasanya dia merah nanti munculnya di sini. Nah, setelah itu juga ini ada zoom in, zoom out untuk timeline, memperpanjang, memperpendek tampilan timeline pada track ya. Ini adanya yang di 11. Nah, ini nanti tarik-tarik, ini akan dilihat bahwa layarnya nanti udah sampai mana nih? Apakah tidak terlihat atau terlihat? Nah, import memasukkan file ke project. Yang pertama untuk import ini adalah silakan tadi sudah dibuka untuk layarnya. Nanti tinggal import yang di drop your video clips, nanti dimasukkan videonya di mana letak file Bapak Ibu berada, silakan dimasukkan. Ini saya pengantar aja ya, karena kalau nggak praktek nanti rada liar mungkin. Nah, di sini juga yang keempat, ini klik tanda plus pada file atau bisa juga dengan menahan tombol mouse dan menyeretnya ke timeline. Jadi kita istilahnya kalau dibilang di teman-teman editor itu di drag ya, ditekan filenya pindahin ke Filmoranya. Itu cara cepatnya seperti itu. Nah, jika muncul seperti menu di atas,
Lalu bisa pilihnya itu same as project atau gambar pada lingkaran merah ya. Yang ini 1920, 1080, 30 frame per second-nya. Nah, kalau saya sih biasanya cari frame yang lebih besar karena kenapa? Nanti gambarnya regulasinya ataupun juga regulasi lagi. Pixelnya akan lebih besar di 30 frame ini. Kan ada 1920 kali 1080, ada 1280 kali 720. Makanya 1920 kali 1080. Untuk menampilkan gambar seperti apa? Gambar yang high definition. Nah, ini memotong gambar video atau musik ya. Pilih gambar video musik dengan mengklik salah satu file yang di timeline. Ini bisa kita lihat bahwa sekarang yang di timeline-nya ini kita merahin ya. Nah, ini dengan mengklik salah satu file yang ada di timeline, maka itu file itu akan menjadi terpilih. Klik gambar lalu gunting. Ini hanya untuk memotong saja. Nah, ini ada logo gunting ini tinggal digunting nanti terpotong. Tinggal mana? Jadi akan terlepas antara layer ini dengan layer yang sebelumnya. Nah, setelah beres dan pengen melihat hasilnya, kayaknya udah beres nih, videonya udah oke banget nih. Nah, setelah proses menjadi selesai, klik tombol export, ini ada yang berada di atas. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti di atas ini, yaitu ada MP4, WMV, AV, MOV, F4V ya, MKV, lalu juga 3GP. Ini 3GP sudah jarang digunakan ya, karena handphone kita semuanya udah bagus lah sekarang. Nah, bagaimana dengan yang MP3? MP3 ini nanti ketika diekspor ini akan hasilnya hanya audio saja Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagaimana caranya bisa menyelesaikan video Bapak Ibu tapi bisa dilihat di berbagai media. Maka pergunakanlah MP4, setelah itu dipilih MP4-nya lalu pijit ekspor. Nah, nanti akan terlihat ini proses rendernya ya. Nah, Ini sudah masuk aplikasinya ya, Kang ya? ini aplikasinya yang namanya Filmora. Oke. Nah, di sini ada yang namanya juga widescreen 16:9, lalu juga 4:3, 21:9. Cukup menggunakan 16:9. Kenapa menggunakan 16:9? TV-nya pasti yang ibu, bapak maupun handphone juga itu menggunakan 16:9. Makanya kalau orang bilang bahwa kalau mau masuk kamera, kalau mau masuk yang namanya di-shoot oleh orang, itu biasanya badannya akan terlihat lebih lebar ataupun terlihat lebih besar atau lebih gendut 5 kilo dari aslinya. Jadi kalau sekarang misalnya 80 masuk TV, itu biasanya jadi 85 kelihatannya. Bagaimana caranya kalau yang terlihat 80 ya berarti dari 75 dong dituruninnya sehingga lebih menarik untuk dilihat. Nah, ini sudah ada proyeknya ya. Kita share lagi. Nah, ini proyeknya. Yang tadi saya bilang bahwa kita tinggal mengambil yang dari drop your video clip. Nah, dari sini kita ambil. Ini sudah saya simpan. Tadi saya sudah kirim juga Google Drive-nya buat ibu-ibu dan bapak. Saya ini simpannya di yang video ya. Video udah saya potong-potong. Ini ada 3 video. Saya akan masukkan, saya kontrol. Nah, ini sudah dimasukkan. Nanti kita tinggal menekan tombol plus ini. Nah, ukurannya beberapa, saya pakai ukurannya 1280 720 aja ya. Nah, ukurannya lebih kecil berarti ya, Kang ya? Ya, betul. Resolusinya lebih kecil. Karena ini penggunaannya untuk di handphone. Makanya kalau misalnya di YouTube, nanti masukin ke YouTube, biasanya itu pas di gambar logo Grigi itu biasanya cuma sampai 720. Tapi kalau udah 10, 19, 20, 10, 80 itu biasanya suka ada HD ya. Kalau ibu penonton pengen misalnya ada HD itu udah 10, 80, 19, 20. Nah, ini di sini, ini ada 3 video ya yang kita bisa lihat. Nah, ini anaknya segini dia lihatnya. Ini untuk membesarkan atau mengecilkannya. Zoom in, zoom out ya. Lalu setelah itu kenapa dijeda-jeda? Karena saya melihat di sini setiap video ini, nah ini previewnya, setiap video ini memiliki segmen pembahasan yang berbeda. Gitu. Kalau tadi sih bisa dibilang di dissolve ya, di dissolve itu jadi dia sedikit gambarnya memudar lalu masuk ke gambar yang baru. Nah, sekarang bisa dibilang modelnya adalah langsung jedek-jedek ngepas gitu ya, potong, jalan, potong, jalan, potong, jalan. Makanya biasakan menggunakan yang namanya bridgingan atau bumper-bumpernya. Nah, setelah itu beres, lalu kita masukkan yang namanya juga di sini kita import lagi atau drag aja bisa ya. Dragnya
ini ngambilnya di yang, nah ini ada beberapa intro yang akan saya ambil. Nah ini udah ada, itu juga saya buat. Lalu kalau mau menggeser, ini cukup kita pakai shortcutnya itu Ctrl A ya. Nah ini tinggal kita tambahkan di sini. Nah ini untuk bumpernya. Ini kalau misalnya nanti mau dipendekkan juga bisa ya. Nah ini contoh, kita cuma pengennya ngambilnya cuma sedikit gitu. Itu juga bisa. Nih, nah ini bisa durasinya. Ini bumper yang tadi. Bumper ini. Lalu bagaimana biar ngegesernya pas gitu. Takutnya saya terlalu berlebih atau gimana. Tinggal kita pergunakan klik kanan di area kosongnya. Lalu kita klik yang namanya ripple delete. Nah, di sini. Nanti akan jadinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu openingnya. Setelah itu kita menggunakan bridgingan intro yang kedua. Intro yang ke-1 boleh lah, kita masukin dulu. Nah ini untuk intro yang ke-1. Kita lihat. Dari sini tepatnya. Ibu mengajar pelajaran BTK. Ini kan kaget ya, nggak di-dissolve gitu, nggak. Karena kenapa kita melakukan pengajaran, momennya kalau pengajaran itu kan harus semangat ya, seperti ini Ibu Sasa tadi ngajarnya semangat banget. Terus tiba-tiba kita menggunakan dissolve yang lagunya agak sedikit backsound-nya menurun atau sedih-sedih. Karena kalau dissolve itu dilakukannya biasanya untuk wedding. Kalau sekarang trennya jadi cinematic wedding atau juga film-film yang sifatnya romantis gitu ya. Terus juga misalnya Korea tuh lagi rame-ramenya kan, seperti itulah. Jadi kalau sifatnya pengajaran, kita harus menciptakan yang namanya personal attention. Jadi ketika ada bumper seperti ini, mau nggak mau anak-anak itu menjadi, oh ini apa lagi nih momen berikutnya. Seperti gini. Ini kan sangat-sangat santainya Ibu. Saksa. Di sini Ibu mengajar pelajaran segmen kedua ya berarti. Yang nanti juga ditunggu oleh anak-anak. Nah ini ripple delete lagi, setelah itu masuk ke sini. Oke, ini udah beres. BTK merupakan proses belajar kedua ya. Nah itu yang kedua ini. Nah ini letaknya. Pelajari BTK. Nah ini udah mau closing nih, udah mau ending. Karena gimana anak-anak mudah kan belajar membaca dan mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar? Closingnya ya. Pasti sangat mudah. Tinggal pindahkan saja. Di pelajaran BTK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini kan sudah lah, ini sangat basic sekali, dasar sekali. Lalu bagaimana Kang Dimas caranya kalau saya mau bikin beginian gitu kan? Bagaimana ya caranya? Oke, ini sudah ada kok di Filmora, Bapak Ibu jangan khawatir. Ini ada yang namanya, kita langsung ke titles. Nah ini, titles ini ya. Ini sudah ada semuanya di sini. Jadi, kalau saya pakai yang ini. Ya, ini ada titles, lower third, sama juga opener. Nah, opener biasanya dibukanya menggunakan yang namanya buat pembuka di acara. Kita akan buat contohnya yang mana ya? Yang ini deh. Nah,
Ini udah ada kan? Ini tinggal diisi di sini, ya. Contohnya di sini kita bikin, coba ada siapa aja di sini ya. Oke, kita bikin ibu, misalnya Bu Anissa aja lah ya, baca. Kalau nggak BTQ aja deh. Oke, kita bikin, kalau nggak geser dikit ya. Nah, ini kalau udah gini, nanti kita bikinnya, kita review, udah langsung keluar. Nah, ini tuh untuk openingnya ya Kang ya? Ya bisa buat opening. Karena kalau di YouTube kan, di YouTuber biasanya, halo balik lagi bersama saya Ibu Anissa Diniati, langsung gitu langsung keluar. Deret, itu buat menciptakan perhatian khusus lah buat para penontonnya. Nah, lalu bagaimana di sini untuk menambahkan musiknya atau backsoundnya? Nah, cukup tekan tombol file, lalu pilih ke media. Kebetulan saya di sini untuk import media filenya, saya udah bikin yang ini ya. Nah, pakai yang ini aja deh. Ini saya udah masukin. Nah, ini karena di sini Arabian. Enaknya di Filmora, ini anggap ini openernya cuma segini ya. Berarti kan di sini ada sisa. Ya mungkin nanti akan sedikit rada aneh lah. Jadi kita langsung panjangin aja. Tarik. Nanti akan pas. Nah, ini udah habis semuanya segitu. Nah, oke. Ini tadi yang buat yang personalnya. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi sebelum kita ngedit tuh lebih baik kita menyiapkan ininya dulu ya, baik itu gambar, musik yang mau kita masukin. Betul, gitu ya Kang ya. Betul. Jadi lebih kepada folder-foldernya dirapiin dulu satu folder. Kalau saya biasanya musik yang ini, video yang ini, karena nanti begitu mau edit itu mudah ya. Nah, setelah itu beres, lalu kita masukin lagi juga yang audionya. Sebenarnya di sini audio banyak template-nya, tapi kayaknya rada nggak nyambung gitu ya. Makanya saya pakai yang inilah, terlalu elektro kalau saya bilang. Tapi ini free ya Kang download lagunya? Atau download berbayar? lagunya free. Ini free-nya dari Filmora-nya. Oh, oke. Ada. Ya, kalau sekarang juga saya menerima challenge ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau open cam, langsung ngomong, langsung simulasi. Kalau nggak perkenalan lah, contohnya kayak Tenisa gitu tadi, buka kameranya langsung ngomong, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Ibu Dida, saya dari Al Aitam gitu. Saya di sini misalnya melakukan pengajaran sebagai guru matematika. Kita edit hari ini langsung. Ayo gitu. mangga. Tapi gimana caranya? Direkam pakai apa ya Kang ya tapi ya? Ntar saya rekam pakai handphone aja nggak apa-apa. Oke. Nah, aku pindahin datanya. Kalau mau, kalau ada yang bisa silakan, ayo. Mangga Bapak Ibu. Enaknya sebenarnya kalau yang bertanya, yuk bertanya kritis mengenai editingnya boleh, mengenai yang ngeditnya mungkin ada item Kang Dimas. Saya mah nggak gitu, nggak sesuai sama yang Kang Dimas katakan. Wah itu saya senang gitu, senang dapatnya. Oh ada informasi baru buat saya. Gitu. Silakan Pak Radita ya kayaknya ya. Ya. Betul Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya sendiri bukan dari sekolah Aitam ya. Saya dari Satya Negara, dari Jakarta. Oh iya. Gimana kabarnya Jakarta Pak? Jakarta masih sepi kayak Bandung nggak? Panas. Macetnya sudah. Udah kabar lagi ya silakan Pak.
Oh, tadi saya ya. Iya. Ini kan bagian software kayak Office, program kerja. Itu makanya kenapa salah satu ketertarikan saya ikut di sini itu saya betul-betul bisa refreshing gitu. Ya, betul ya. Saya ikut di sini itu kenapa? Karena saya bisa refreshing. Karena saya udah bosan dengan software kayak Excel, apalah, SPSS dan macam gitu ya. Nah, ketika saya membaca dan melihat dulu saya melihat Filmora itu seperti aplikasi mainan gitu ya awalnya itu. Tapi ternyata banyak, kemudian saya sendiri juga dosen gitu ya. Mahasiswa saya itu ada yang sudah mulai kreatif dengan menciptakan YouTube gitu ya, konten YouTube gitu. Dan banyak dari mereka itu yang kemudian bilang, kamu editingnya pakai apa gitu ya. Ada yang bilang kain master gitu kan tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Dimas ya, dan juga kemudian ada yang bilang Filmora Pak gitu kan. Nah, sebetulnya itu nama-nama yang asing sebetulnya buat saya. Terus akhirnya saya mencari tahu kain master seperti apa, Filmora seperti apa. Beberapa hari ini saya sempat ketemu dengan instruktur kain master Indonesia itu dari Surabaya. Itu saya juga baru tahu ya. Kain master tuh kirain saya cuma aplikasi mainan yang di handphone, tapi nggak taunya diseriusin banget gitu. Ya kan? Sampai ada instrukturnya sendiri yang sudah dapat peringkat instruktur Indonesia gitu loh. Ada sertifikasi kain master ya berarti ya, kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya ternyata Filmora. Ini juga lagi populer di kalangan anak-anak remaja, anak-anak sekolah gitu ya. Ternyata ini. Terus habis itu saya mencoba membuat satu project gitu ya. Kebetulan saya sendiri mungkin sama kayak Mas Dima, cuman bedanya saya nggak pede di video ya, karena tesnya kurang. Jadi saya lebih pede di podcast gitu. Oh, podcast. Oke. Saya mendirikan ya. Nah, yeah. saya mendirikan satu podcast yang kebetulan podcast ini kan masih suara ya gitu ya. Yeah. Tapi kemudian banyak yang merekomendasi cobalah sekali-sekali podcast di live kan gitu ya. Nah, betul. Terus saya coba melihat beberapa video YouTube podcast itu sebetulnya saya lihat menarik gitu kan, video-video shoot-nya gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan begini, sebetulnya Mas, saya tuh mau diketawain ya boleh lah. Saya itu termasuk pengguna Adobe Premiere itu yang mulai dari 6.5 sampai Pro ya. Oh iya, belum nyampe CS, beneran belum nyampe. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Gitu. Karena saya orang lama gitu ya. Jadi saya pernah belajar Premiere. Terus tapi setelah melihat Filmora, Kain Master apa dan sejenis itu kayaknya asik gitu ya kalau saya lihat. Cuman begini, pertama yang jadi pertanyaan saya itu Filmora sendiri itu apakah memerlukan satu spesifikasi khusus, komputernya harus yang bagus, harus yang kualitas gaming kah gitu ya. Terus kalau yang kedua, ini kan untuk guru-guru tadi kalau saya lihat itu pakai green screen ya, itu kayaknya belakangnya gitu ya. Iya. Kan pakai green screen gitu kan. Nah, sebenarnya untuk membuat seperti itu kayak green screen, kira-kira guru-guru kalau mau bikin video interaktif pembelajaran itu kalau green screen itu apakah warna jenis hijaunya itu khusus apa enggak? Terus ada yang katanya pakai blue screen kan, kalau saya lihat film-film Hollywood itu kan pakai blue screen nih. Apakah ada warna enggak gitu kan? Blue screen, green screen. Terus termasuk akhir-akhir ini kan saya suka ikut webinar gitu kan. Pergantian virtual background itu kok ada yang bias, ada yang apa. Tapi kalau backgroundnya warna putih, kayaknya fine-fine aja. Tapi kalau sudah backgroundnya kayak background belakang kayak gini, wow itu pasti berantakan, itu hancur semua itu dari videonya. Nah, membuat kayak gitu seperti apa typical background green screen, blue screen-nya. Terus yang ketiga, nah ini kan kebetulan saya itu sebenarnya bukan kameramen, dulu pernah jadi fotografer. Saya sebenarnya lebih ke fotografi gitu ya, bisa tahu. Nah, tapi kebetulan saya sendiri saya lihat kok sekarang handphone itu udah canggih gitu ya. Nah, kira-kira untuk handphone sendiri itu berapa sih ukuran per second-nya gitu ya, frame per second-nya supaya ideal gitu. Nanti apakah mau taruh di YouTube atau di TV gitu misalkan. Mungkin Mas Dimas, terima kasih. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, ini kan memang sebenarnya juga kalau tadi saya ngejawab Bapak dulu menggunakan Adobe Premiere mungkin yang 4, yang 5 malah belum CS gitu. Jangan khawatir Pak.
Jangan khawatir, karena saya dulu menggunakan Julid 8 dan juga Windows Movie Maker, Pak, kalau pengen tahu. Awalnya dari situ. Movie Maker zaman dulu banget ya. Movie Maker banget, beneran teknis saya. Jadi gini, maksudnya ketika kita ingin menciptakan suatu karya gitu kan, apalagi sekarang mungkin ada pembelajaran edukasi jarak jauh gitu ya, pembelajarannya, tapi kita balut dengan edutainment gitu, di mana edukasi dan entertainment ini sangat mendukung bagaimana mencapaikan pesan, balik lagi dengan balutan hiburan gitu kan. Itu kan paling yang efektif intinya ya, kalau untuk mencapaikan pesan seperti itu. Dan makanya jangan pernah terkendala dengan sarana apa yang kita punya gitu kan. Maksudnya ketika kita punya movie maker ya udah kita hajar dulu aja. Ya kita kalau punya rezeki yang lebih ya itu lain kasus, karena kenapa? Kita sudah mengalami dari hal yang tersulit terlebih dahulu gitu. Ketika nanti kita sudah ada kemudahan, wah kita pasti bakal ngegas edan gitu kalau orang bilang mah ya. Wah gasnya lebih edan, karena kenapa? Kita pernah kok dulu masih pakai sepeda roda 4 gitu. Begitu sekarang sudah ada sepeda roda lipat, kita udah pelepas, dulunya nggak pernah pakai gigi, ternyata kita ada sepeda yang namanya sepeda lipat itu sudah menggunakan gigi, pasti kita akan lebih baik menggunakannya dengan kekencangan yang sesuai dengan kita butuhkan. Lalu bagaimana dengan tipikal green screen ini? Tipikal green screen, betul Pak Radit, bahwa green screen ini sebenarnya ada yang orang istilahnya menggunakannya adalah, ya jangan lupa ya belakangnya pakai green screen gitu. Bagaimana dengan blue screen? Apakah masalah? Tidak kok, tidak masalah. Yang penting adalah ketika orang itu tidak menggunakan baju yang sama dengan backgroundnya, maka kepalanya tidak akan pernah melayang gitu kalau saya bilang. Karena kenapa? Kalau misalnya sekarang, oh oke Dimas, sekarang Dimas pakai blue screen nih sekarang. Lalu belakang Dimas ini menggunakan yang namanya blue juga wallpapernya. Pasti akan hilang. Karena kenapa ya? Dimas menggunakan baju biru juga. Lalu tipikal seperti apakah green screen-nya? Kalau saya green screen pasti nyarinya yang doff warnanya Pak ya. Lebih pada kenapa doff? Karena doff itu ketika kita menggunakan cahaya, maupun dari sisi kanan, sisi kiri, ataupun sisi depan, cahaya itu akan menyerap ke background kita gitu. Jadi teman-teman kadang-kadang suka ada, kenapa saya udah pakai green screen tapi kenapa ya ininya kebelah-belah? Yang pertama adalah tangannya kebelah-belah atau enggak ada sebagian. Yang pertama adalah kalau enggak bajunya warnanya sama, yang kalau enggak bajunya warnanya sama, kalau enggak lampunya yang kurang. Biasanya green screen oh bisa segala macam. Makanya kalau sekarang di Zoom ada yang namanya virtual background kan ya. Kalau misalnya background kita asal lurus, asal putih kayak gini bisa nggak sih? Ya bisa gitu, nggak masalah. Jadi bagaimana dengan green screen? Nah itu istilah-istilah yang memang dulu di media film sudah digunakan cukup lama. Karena kenapa pada saat itu green screen itu paling aman? Kenapa jarang orang yang menggunakan baju hijau toska gitu kan? Jarang sekarang orang menggunakan hijau toska gitu kan. Walaupun kita juga punya kokonya paling juga bajunya warnanya hijaunya hijau-hijau agak gelap gitu, hijau-hijau lumut. Jadi masih aman. Nah, untuk frame per second kalau biasanya amannya kalau saya sih pakai cukup 23,97. Kalau misalnya 23,97 itu sangat rendah, jangan pernah kurang dari segitu ya. Atau 24, jangan pernah kurang seperti itu. Frame paling tertinggi adalah 60. Boleh di 60? Boleh. Tapi kendalanya apa? Nanti uploadnya pasti lama gitu. Nah, salah satu video yang tadi saya sudah ambil masukkan di YouTube, itu rata-rata frame per second saya adalah 1280 720 dimensi ukurannya, pixelnya, lalu frame per secondnya adalah 23,97. Udah ada semua di situ. Lalu bagaimana dengan rendernya? Jangan pakai MP4, kalau misalnya di Adobe Premiere menggunakan H264. Itu udah sangat mumpuni deh gitu. Lalu bagaimana? Oh ya, pengen handphone yang seperti apa sih? Handphone zaman sekarang itu udah SD semua ya, udah high definition semua. Yang penting satu, apapun handphonenya, sekeren apapun handphonenya, cahayanya harus bagus. Makanya kalau misalnya foto-foto enaknya di luar kan dibanding sama di dalam. Nih, antara kamera aja, kamera webcam saya, kamera webcam Bu Anissa, kamera webcamnya Pak Radit. Di antara 3 orang ini, kamera webcam yang bagus adalah kamera webcamnya Bu Anissa Diniati. Ya. Kelihatan ya Nah, Kang emang ya? bisa nggak? Ya, kelihatan banget ya. Ini tapi built in ya sama laptopnya atau ini apa nih? Pakai Mac. laptop, pakai Mac ya. Kelihatan. Karena kenapa? Dia bisa mengkompres cahaya. Harusnya biasanya itu Bu Anissa belakangnya cahaya ya. Itu Iya, harusnya backlight. iya Tapi harus. ini enggak. Nah, kayak gitu. Karena bisa dilihat kan dari perangkatnya bahwa oke yang ini satu menggunakan Asus, menggunakan Mac atau MVP gitu kan. Lalu juga menggunakan misalnya Acer dan segala macam. Ternyata bisa dibilang, oh Mac ini bisa meredup dan itulah karakter Mac. Karena kenapa? Hati-hati dengan penggunaan handphone. Ketika kita menggunakan handphone, dilihat, kita menggunakan Samsung, bagus di gambar saya mah. Coba pindahkan ke laptop videonya. Turun nggak resolusi gambarnya?
Makanya kayak gitu. Kadang-kadang suka turun karena kenapa? Yang kita lihat di handphone itu adalah yang bagus itu adalah di layar handphone itu saja. Jadi lihat device-nya, oh iya ceklek, bagus sih, oh iya bagus ya, kita pindahin. Karena kita tidak sadar bahwa kita jarang mencetak foto loh di era sekarang. Kalau dulu dicetak pasti blur, pasti kok gini warnanya ya. Begitu pindah handphone, contohnya kita ke iPhone 11, kok enak ya, kok selfie-nya iPhone 11 lebih enak ya. Kok saya padahal harganya sama tapi nggak enak lah. Makanya bilang banyak sekali orang menggunakan istilahnya mungkin iPhone 11 killer, lalu juga yuk komparasi yuk kalau bisa beli ini gimana, review gitu ya. Nah itu kalau saya selalu sebelum membeli barang tuh selalu review gitu, termasuk software juga. Kenapa menggunakan Filmora 9? Karena Filmora 9 ini adalah bisa dibilang juga software pro yang sangat minimalis lah istilahnya mah. Sudah seperti pro tapi sangat mudah digunakan. Nah seperti itu. Kenapa? Filmora juga ringan dan juga mudah diedit ya. Jadi saya sarankan silakan menggunakan Filmora. Saya nggak di brand sama Filmora ya, nggak endorser Bukan Filmora, brand ambassador ya? Ya nggak ambassador, cuman saya lihat di antara KineMaster segala macam. Oh ini yang editing yang bisa dipergunakan oleh semua laptop dan rada ringan. Terus ternyata juga tadi bisa dilihat ya gambarnya juga nggak turun di YouTube. Oh ternyata Filmora, ya udah deh coba saya share aja sebagai pengguna. Hanya itu aja sih Pak Radit, kalau saya emang nggak ada maksud lain saya. Oke, endorser Filmora nggak ada. Ya, gitu Pak Radit. Ya, terima kasih. Ya, mangga Pak Radit. Baik, terima kasih Pak Radit. Kang Dimas juga terima kasih penjelasannya. Ya, Bapak Ibu mungkin dari SD plus Al Aitam ada yang ingin ditanyakan atau tadi Kang Dimas menantang siapa yang mau untuk direkam video perkenalannya langsung edit katanya. Iya, langsung edit video perkenalan, edit ataupun juga bisa dikirim nanti ke WhatsApp saya videonya langsung juga bisa. Termasuk sekarang edit jadi bisa. Saya pengen melihatkan bahwa udah yuk mulai sekarang yuk mulai melakukan pengajaran mumpung masanya kayak seperti ini. Jangan lelah buat mengajar, kita sampaikan informasi kepada anak-anak gitulah. Gitu. Kayak kita gini nih, Teknisa webinaran. Iya. Seru. Jadi inget Seloe, Kang. Gitu. Ya Seloe. Ya betul kalau di kita ya harus Seloe itu udah lagi gitu. Terus-terusan gitu kan. Karena memang ada beberapa SD juga, kalau kemarin sempat ya masih sistemnya itu menggunakan pembelajarannya di apa ya? Masih di scan lalu fotokopi gitu kan. Jadi mereka mengisi sendiri. Malah juga ada saudara saya juga, ponakan saya juga masih. Jadi kalau pengen tahu jawabannya, ada juga sekarang masih ada yang nonton TVRI ya. Masih ada, saya nggak tahu tuh. Bener anaknya sharingnya di sini nih, ibu-ibu. Mungkin anak-anak ini ya, anak-anak SD kalau nggak salah ada pembelajaran lewat TVRI. Iya, ada Kang Dimas TVRI. mungkin. Iya, kebetulan anak saya nggak tahu TVRI, sama juga di SD Islam juga gitu. Jadi sama kayak gini webinaran dia udah dari pagi itu udah stay, jam 8 udah stay gini gitu, ngaji, biasanya nanti jam 2 lah gitu. Iya, Kang ini punten cenah ini mereka bapak ibunya lagi nobar, jadi mereka menyaksikan Kang Dimas ini nobar, jadi nggak bisa langsung memberikan feedback. Ini tapi ada satu pertanyaan dari Ibu Lilis Mariam. Kenapa kalau nge-save di Filmora, nge-save-nya suka lama? Oke, Ibu, kalau nge-save-nya suka lama ya, pastiin dulu juga sebenarnya itu ukuran gambarnya berapa, 1280 atau 720. Lalu terus Ibu itu durasi videonya berapa lama? Kalau tadi saya kan 3 menit Bu ya. Jadi itu hanya beberapa second aja sih. Terus kalau misalnya ditanya juga, kalau tadi Pak Radit bilang bahwa laptopnya harus yang gimana nih? Nah, laptop juga sangat mendukung Bu ya. Tapi tenang, kenapa saya kasih yang ini? Karena ini udah sedikit semi profesional lah. Dengan spek yang bagus, juga spek yang ringan juga bisa digunakan. Nih. Nah ini juga ada lagi ya. Biasanya jadi suka lama lihat dari videonya, durasi videonya Bu. Kalau durasi video 2 jam pasti lama Bu. Gitu. Ini aku baca aja ya. Boleh nggak teknis? Punten masih di mute. Kenapa Kang Dimas? Enggak, ini ada juga nih. Ada dari pertanyaan. Fernando. Oh iya boleh saya bacain. Pak Dimas mau tanya, dari settingan kamera untuk video 1920x1080, tapi pas masuk di Premiere terus mau render kualitasnya maksimal 720, kira-kira salah di mananya ya Pak?
Salah di save S-nya. Ini Frans mahasiswa saya bukan sih, atau dari SD Pus Al Aitam ya? Frans Fernando. Frans yang mana ya? Oke. Ya, boleh langsung dijawab. Ya. Kalau ini harusnya ngebuka Premiere ya. Gini aja lah. Tapi nanti jadi kemana-mana nih kalau Premiere. Ada Premiere Pro di sini kan untuk 1920, tapi pas masuk di Premiere terus mau render kualitasnya jadi 720. Pindahin pas mau save S-nya, mau rendernya di H264, lalu pindahin dulu harusnya jadi 1920. Nanti kalau timeline-nya bisa di scale ya, scale to size. Jadi ngikutin gambar yang pertama kali Anda take atau Anda ambil seperti itu. Kalau itu mah DM-an, kalau nggak zooman pribadi juga boleh lah. Dan saya senang kalau bagi editing. Karena saya dari titik nol banget, Anissa, saya nggak sekolah editing aslinya. Buka buku semua gitu dari sekolah. Saya dari hasil karyanya Kang Dimas lah makanya. Jadi gitu nanti orang-orang. Jadi nanti Frans kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Kang Dimas kali ya Kang. Oh jadi kayaknya Premiere mah udah yang pro banget ya, saya aja nggak paham. Tapi tenang deh, bisa masih bisa. Oh iya bener nih Frans, mahasiswa saya dulu tuh di Jakarta. Nih ada dari Bu Tessa juga mau nanya cara menghilangkan watermark Filmora. Ini saya juga mau nanya ini nih. Kadang kalau kita edit tuh suka ada watermarknya ya, itu gimana cara menghilangkan? Mungkin kita bisa langsung sharing. Dan sebetulnya ini sudah sangat Bapak Ibu pahami sekali gitu loh. Saya hanya meng-highlight saja beberapa hal yang harus kita kerjakan di sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sama ini saya tuh sebetulnya sama moderator itu dulu kita sama-sama kuliah ya. cuma moderator itu S2, saya S3. Jadi kita dulu sesama mahasiswa, sesama menanti pembimbing. Nah, ya, uniknya gitu ya kalau di tingkat dasar dan menengah kan masih nanti anaknya jadi gitu. Kalau saya anaknya langsung jadi jadi dosen. Mahasiswanya langsung jadi dosen. Ya, oke, kita mulai ya. Bismillah teman-teman. Nah, untuk pendidikan abad ke-21 ini memang sebetulnya yang dibutuhkan selain keterampilan akademis ya, itu juga adalah keterampilan pendidikan karakter. Selain tentunya keterampilan abad 21 yaitu penguasaan terhadap IoT, Internet of Things. Tetapi kesemuanya itu tidak ada apa-apanya tanpa landasan pendidikan karakter yang bisa diandalkan gitu ya. Nah, ini saya menyebutkan saja ya, ini ada skenario new normal. Katanya suruh physical distancing, ya. Kemudian ada protokol-protokol bagaimana siswa, guru menggunakan face shield, menggunakan masker, harus cuci tangan, ya. Dan kemudian juga ruang belajar itu menjadi terbatas. Nah, itu dia. Nah, ini yang terjadi. Kalau anak-anak memiliki karakter yang baik, itu tentunya ini akan selalu diikuti oleh anak-anak. Tetapi apabila anak-anak itu memiliki karakter yang kurang baik, tentunya yaitu tadi, abailah dengan semua aturan-aturan. Nah, ini semua yang dilakukan di sekolah. Bagaimana mentaati protokoler kesehatan. Tetapi tanpa karakter yang baik, semuanya bisa hancur apa yang dilaksanakan. Nah, berikutnya. Nah, ini dia. Saya mengambil dari Kemendikbud. Bagaimanapun juga ada kebijakan bahwa kita itu harus mengajarkan anak ya sebagai satu kesatuan bahwa karakter itu adalah inti dari pendidikan. Artinya anak itu harus diajari secara religius. Nah, berapa persen kurikulum di SD Al Aitam yang mengarah ke arah religiusitas? Kemudian kita juga harus punya mata pelajaran yang
mengarah kepada karakter nasionalis, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian kita juga harus punya mata kuliah yang mengarah kepada integritas, integritas bangsa, integritas sebagai satu kesatuan, satu keluarga al-aitam. Nah, ini biasanya dicontoh dari gurunya. Kalau gurunya sudah tidak punya integritas, bagaimana seorang murid bisa memiliki integritas gitu ya. Nah, kemudian ada juga mengenai kemandirian. Kemandirian ini tentunya juga sama, dipelopori oleh gurunya, kemudian dibiasakan, karena pembiasaan itu sangat penting gitu. Tanpa pembiasaan, seorang anak belum tentu bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Kemudian juga kita harus meningkatkan juga, yaitu ke gotong royong. Apakah mata pelajaran kita itu sudah menunjukkan adanya kerjasama, solidaritas, saling menolong, dan kekeluargaan. Nah, misalnya di kelas Bapak Ibu mengumpulkan dana untuk temannya yang sakit. Nah, anak-anak itu mengumpulkan dana, diajari untuk menengok, diajari untuk menyumbangkan pakaiannya atau makanan kepada ada daerah yang bencana. Nah, itu kan sudah meningkatkan semua nilai-nilai yang ada di sini. Nah, tentunya Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dalam lingkaran yang putih ini, Bapak Ibu juga memiliki lingkaran yang biru, yaitu kembang-kembangnya ini. Di sini literasi Kepsek sebagai manajer vokasi satuan pendidikan. Nah, kemudian harus ada KBM anti korupsi. Apakah sudah mulai dikenalkan kepada anak istilah korupsi? Dari yang mudah-mudah saja, dari korupsi waktu, ya, waktunya belajar kok main, nah itu kan sebetulnya korupsi waktu gitu. Nah, kemudian waktunya kerja kelompok kok teman-teman pada pada main. Nah, itu namanya sebetulnya salah satu bentuk korupsi ya, karena tidak tertib tadi, tidak sesuai aturan, atau cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq yang mematikan lampunya ketika anaknya bercerita tentang masalah keluarga atau masalah pribadi. Itu hal-hal yang sehari-hari mungkin perlu dilakukan, dan guru harusnya memiliki kemampuan bercerita ya. Nah, karena anak-anak itu bisa duduk dengan tenang setelah gurunya bercerita, bernyanyi gitu ya. Kemudian diakhiri dengan diakhiri dengan kuis-kuis gitu ya. Jadi anak-anak itu happy gitu ya. Nah, di masa pandemi ini, saya rasa untuk meningkatkan karakter-karakter budaya tadi, harusnya guru-guru juga mulai aktif gitu. Teman-teman, kita mau nge-zoom nih. Coba kalau kita ini bahasa Arab misalnya ya. Bahasa Arab, kita pakai kostum dari padang pasir misalnya, seperti itu. Itu juga anak-anak akan mencari karakter-karakter dari budaya-budaya lain, dan dia akan memahami bahwa budaya itu beragam, sehingga integritas dirinya juga menjadi lebih. Nah, mungkin ini yang Bapak Ibu perlu pikirkan lagi, apakah mata pelajaran yang olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga itu sudah menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, itu kita ini sebetulnya ini ya Bapak Ibu ya, kita itu review kembali. Nah, nilai-nilai karakter apa sih yang sebetulnya harus kita turunkan, harus kita ajarkan ya. Nah, kalau di sini kan kita menyitir dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini menjelaskan bahwa mengolah semuanya, nah ini diagram Venn ini bukan tanpa sebab ya, karena semuanya itu tentunya memiliki irisan-irisan. Nah, jadi nilai-nilai seperti religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kemudian kerja keras, adanya kreativitas, kemandirian, nah demokratis, rasa ingin tahu ya, anak-anak itu kan rasa ingin tahunya sangat tinggi, kadang-kadang ajaib gitu ya pertanyaan-pertanyaannya gitu. Pak, perkosaan itu apa sih gitu misalnya gitu ya. Dan itu kita betul-betul harus menjawab.
Tidak boleh bohong sama anak-anak itu. Kita harus jujur menjawabnya ya. Seperti kemarin saya dapat PR tuh dari PAI, anak saya juga nanya karena ini, mah apa itu tentang junub mah, kata gitu. Waduh, kok nanya sama saya? Terus saya toel bapaknya karena kebetulan anak saya laki-laki ya, terus saya suruh bapaknya aja menjelaskan. Tapi itu semua tidak boleh ada yang mengenai kebohongan. Nah, kemudian cinta tanah air, menghargai prestasi. Jadi kita memang harus kompetitif jadi orang itu. Tidak ambisius tetapi kompetitif ya. Nah, karena kalau orang yang kompetitif itu dia akan bersahabat gitu ya. Dia memiliki nilai persahabatan yang tinggi. Juga komunikatif dan cinta damai. Kemudian ini dia yang hilang dari peredaran. Bapak Ibu tentu sangat menyadari bahwa gemar membaca itu sudah hilang dari peredaran. Jadi karena di SD-nya nggak pernah diajarin, sampai kuliah Bapak Ibu, anak-anak itu susah sekali saya suruh baca buku. Bahkan bukunya itu ada di internet gitu ya, tetap aja gitu, susah sekali membaca. Jadi mungkin gemar membaca, mencintai buku itu mungkin harus sama Bapak Ibu dari sekarang memang harus dipupuk ya, karena dasarnya memang sekolah dasar semuanya ya. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan ya, mempelajari bagaimana melakukan recycle, kemudian bagaimana melakukan membuang sampah pada tempatnya, itu sangat-sangat penting dimulai dari sekolah dasar ini ya. Nah, kemudian kristalisasi dari semua yang sudah pengembangan nilai-nilai karakter, dan ini semua Indonesia sekali ya. Makanya saya pakai kostum Indonesia gitu ya. Karena ini Indonesia sekali. Indonesia sekali karena bagaimanapun juga, nah nilai utama dari sebuah karakter yang Indonesia itu adalah seperti sila kita. Ada religiusitas, ada nasionalis, ada integritas, mandiri dan gotong royong. Gitu ya, kembali lagi kepada pengamalan sila-sila. Nah, ini dia yang mungkin di awal guru-guru kelas 1, 2, 3 mungkin memang harus mengajarkan warnamu tuh apa gitu ya. Anak-anak itu warnanya apa? Saya ingat teman saya yang di Jepang itu menceritakan sampai kelas 3 anaknya nggak pernah belajar matematika. Dia sampai stres, anak gue nggak belajar matematika, kata gitu. Nanti gimana ya gitu sampai kelas 3. Tidak ada pelajaran matematika dan menghafal yang sangat banyak. Mereka belajar matematika itu dimulai kelas 4. Dan kelas 4 pun diajarkan matematika itu karena mungkin sudah siap secara mental dan sudah puas mainnya gitu ya. Itu matematika itu udah kayak menata bata aja gitu. Plek 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 gitu katanya, kata teman saya. Bahkan apa yang kita pelajari itu menjadi lebih mudah karena juga anak-anak itu diajarkan untuk mengenali dirinya sendiri. Dan saya jadi ingat waktu kakak saya di Amerika, itu dia menceritakan pelajaran pertama, hari pertama, itu nggak belajar apapun. Anak-anak justru menceritakan warna dirinya. Siapa kamu? Apa kamu? Gitu ya. Jadi seperti yang saya berikan di gambar ini, sebagai sebuah karakter, yang utama adalah mengenali dirinya sendiri. Dan kemudian diberi pengetahuan bahwa karakter itu apa yang dilihat oleh orang lain. Ya. Nah ini mungkin contohnya cara membuat bagaimana sih karakter-karakter apa saja sih yang ada dalam dirimu, mungkin dengan warna-warna, dengan gambar-gambar ya. Anak-anak itu sangat senang menempel, menggambar ya di awal-awal pembelajaran sekolah dasar. Nah, sebetulnya gitu ya, ini yang tadi saya jelaskan bahwa semuanya itu dari siswa itu sendiri. Makanya kadang-kadang guru-guru itu melakukan pengelompokan siswa-siswa ya, yang karakternya aktif-aktif. Nah, misalnya gurunya yang sudah senior gitu ya. Terus yang karakternya pendiam-pendiam, diberi gurunya yang masih muda, energik supaya kemauan berbicaranya, kemauan sharingnya itu muncul gitu. Nah, itu biasanya kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini setelah siswa, karakter itu dibangun oleh kelas, interaksi di dalam kelas sehari-hari. Ya, karena seperti kita ketahui, anak-anak sekolah dasar itu kalau dikasih tahu orang tuanya nggak nurut, tapi begitu Pak gurunya, Bu gurunya, wah nempel.
Ya, anak saya itu sampai sekarang masih ingat kata Bu Ira. Ya, itu selalu kata-kata di awal tuh kata Bu Ira. Jadi saya sampai saya kalah sama Bu Ira ya. Saya kalah beken sama Bu Ira. Itu guru kelas 1 gitu. Bayangkan sampai sekarang dia kelas 4, dia masih memegang kata Bu Ira gitu ya. Nah, kemudian setelah di kelas yaitu di sekolah. Di sekolah anak-anak mengenali, anak atas itu yaitu tadi, kadang-kadang ada tipikal-tipikal anak yang suka membuli. Nah, ini juga karakter Bapak Ibu. Nah, literasi. Kenapa saya menganggap literasi ini penting? Karena ternyata bangsa Jepang itu sampai sekarang menjadi bangsa yang hebat karena ya masih tetap tinggi literasinya. Mereka masih tetap membaca buku. Kemana-mana mereka masih tetap gadgetnya itu tetap gadget dan masih tetap membeli buku. Jadi angka membeli buku di Jepang itu masih tetap tinggi dibandingkan yang ada di Indonesia gitu. Nah, mungkin ini yang pertama ya. Bagaimana sih kita menumbuhkan literasi? Yang jelas ini teman-teman, ekosistem di sekolah yang memiliki nilai-nilai literasi. Bukan hanya memajang, bukan hanya memaksakan anak-anak untuk membaca gitu ya, tetapi juga mungkin guru-gurunya itu juga harus belajar untuk bercerita gitu ya. Bercerita menggunakan model-model yang ada, menggunakan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Terus guru-guru mungkin bisa mengajarkan termasuk menjadi creative thinking kalau ini. Jadi biasanya seperti ini. Kan Bapak Ibu saya lihat sudah mengembangkan sudut baca ya, perpustakaan mini sudah ada ya. Nah, tetapi mungkin yang saya lihat itu kalau membaca itu cuma duduk di bangku dan tertidur. Nah, mungkin kalau nanti Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu guru di Ala Hitam ini bisa mengajak anaknya untuk melakukan zooming, ayo baca apa hari ini gitu, menceritakan, atau nanti di dalam setelah membaca itu, setelah menceritakan anak-anak itu apa yang dia baca, itu juga bisa misalnya meneruskan cerita. Nah, meneruskan cerita ini itu meningkatkan kemampuan berbahasa anak-anak. Misalnya, pada suatu hari Aman pergi ke sebuah kebun. Ayo teruskan, siapa sebutkan siswa atau siapa yang mau meneruskan gitu. Nah, nanti satu kalimat disambung. Nanti anak-anak tuh kan tahu siapa temennya yang imajinasinya ajaib gitu ya. Mungkin tiba-tiba Aman menemukan roket terus pergi ke bulan atau pergi ke Mars gitu ya. Nah, itu jadi suatu hal yang sangat menarik gitu. Dan itu membuat kita bisa selain belajar membaca, selain mengembangkan kemampuan bahasa, juga kita juga bisa memasukkan nilai-nilai. Jadi Bapak Ibu nanti, masa begitu? Masa boleh mukul temennya? Nah, misalnya seperti itu. Boleh nggak sih mukul temennya? Nah, hal-hal seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan retorik sebetulnya yang dikembangkan untuk anak-anak di tingkat yang mungkin kelas 1 sampai kelas 4 masih suka dengan pertanyaan-pertanyaan retorik gitu ya. Kalau kelas 5, kelas 6 sudah beda lagi gitu ya. Biasanya mereka sudah beranjak dewasa dan sudah mengenal beberapa hal yang lebih populer gitu ya. Kemudian ada yang lebih menyukai game gitu. Nah, itu juga mungkin pendekatan-pendekatan bahasa Bapak dan Ibu juga harus berbeda lagi. Nah, ini ya sudut baca di sekolah ini yang saya harapkan sudut baca itu bisa lebih nyaman gitu ya, bukan cuma duduk di kursi tetapi mungkin mereka bisa sambil tiduran, bisa sambil membacanya itu bisa sambil berkelompok bersama teman-temannya ya. Karena saya melihat anak saya punya kecenderungan bingung untuk mengungkapkan kata-kata, mungkin ya karena tidak sering dilatih gitu ya. Dilatih dalam bahasa Indonesia sih Pak Romi terlalu hebat, jadi anak saya jagonya bahasa Inggris. Ya, kemudian ini juga ada yang tentang mengenai kelas yang kaya literasi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat kembali ke kelasnya masing-masing. Apakah sudah ada poster-poster inspiratif? Apakah sudah ada buletin dinding yang dibikin oleh anak-anak gitu ya? Apakah ada label nama-nama benda dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris gitu ya? Atau ada papan khusus untuk menulis tentang informasi, misalnya informasi ulang tahun gitu. Nah, nanti anak-anak bulan apa aku ulang tahun, nanti temannya bisa ngeliat
kamu ulang tahun ya, selamat ulang tahun, nah kayak gitu ya. Mungkin anak pemalu itu akan merasakan senang ketika mereka mendapatkan ucapan selamat. Anak yang nakal-nakal, yang susah banget diem, itu kalau diucapin selamat ulang tahun juga tentunya karena mereka biasanya agak-agak kurang diperhatiin gitu ya, jadi suka over gitu, makanya mereka suka cari perhatian dengan perilaku yang aneh-aneh gitu. Nah itu mungkin dengan ucapan-ucapan itu mereka akan merubah sikapnya. Jangan lupa juga bahan-bahan prakarya anak-anak ya ditempelkan. Jadi memang kelas itu memang harus rapi ya, menyenangkan gitu ya. Kemudian ada jadwal harian, ada alat tulis ya, kemudian bahan-bahan yang bisa digunakan untuk anak-anak prakarya, nah buku-buku dan informasi, karya-karya itu semuanya ada di sana, dan juga bagaimana nanti ketika ini mungkin Bapak dan Ibu mumpung sedang WFH dan anak-anak harus di rumah gitu ya, school from home gitu ya. Nah, itu kayaknya kesempatan Bapak dan Ibu untuk merubah situasi kelas ini gitu ya. Dan bisa juga diminta bantuannya, siapa yang mau mengumpulkan clipping, kelompoknya siapa? Siapa yang mengumpulkan poster inspiratif. Nah, itu senang anak-anak itu ketika karyanya dipajang ya. Nah, kemudian juga ini tadi program 15 menit membaca. Nah, di program 15 menit membaca terakhir itu biasanya guru yang menyimpulkan gitu. Nah, biasanya ini ada tipsnya ya bagaimana buku fiksi dan non fiksi ditanyakan kepada anak-anak sehingga nanti ketika mencari kalimat utamanya, kalimat pelengkapnya, kemudian membuat mapping tulisan itu anak-anak jauh lebih mudah ya. Nah, kalau ini saya sudah lihat sudah ada di Alaitem ini tahap-tahap pembiasaan, kemudian ada tahap pengembangannya ya, dan juga ada tahap pembelajarannya. Jadi mungkin ini yang memang harus dikembangkan oleh kita semua, Bapak Ibu, ya orang tua, ya sekolah, ya guru, orang tua dan murid-murid ini semuanya sebagai sebuah kesatuan untuk membentuk karakter-karakter yang baik dan menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan juga. Nah, ini dia yang sebetulnya basically sebelum kita membuat sebuah kurikulum, itu kita ingin tahu juga sebenarnya apa yang mau kita cari. Cara berpikir seperti apa yang kita cari, ya kan? Nah, karena bagaimanapun juga kita itu yang pertama kita harus melakukan pembiasaan untuk organize thinking yang paling dasar dulu supaya kalau dia sudah organize thinking, creative thinkingnya nggak kemana-mana gitu ya. Nah kalau yang organize thinking itu biasanya ada membandingkan ya, membandingkan mana air yang lebih baik untuk diminum gitu kan. Kemudian mengelompokkan, kita kelompokkan ternyata, nah kalau air minuman yang berkemasan itu lebih banyak mengandung apa, jadi anak-anak sudah aware terhadap minuman-minuman kemasan gitu ya. Nah kemudian juga mengurutkan bukan saja dalam matematika juga, tapi kita bisa melihat mana yang lebih tinggi kandungan sakarinnya misalnya, atau lebih tinggi kandungan glukosanya gitu. Jadi anak-anak bisa tahu mana yang sehat atau tidak sehat bagi tubuhnya. Nah, kemudian ini maksudnya generalisasi, mohon maaf typo ya. Nah, mengeneralisasikan, menyimpulkan. Nah, setelah bisa menyimpulkan, tentu anak-anak itu akan kita latih juga mengenai analytical thinking-nya, ya kan? Nah, analytical thinking-nya ada yang parsial ya, hanya sebatas kita mengetahui saja. Nah, biasanya anak-anak itu kalau level 1-2 itu mungkin masih parsial ya. Enggak, Bu Nisa? Ya, baik, Ibu Roro. Terima kasih pemaparannya sangat menarik ya, Bu. Tadi saya kayak berasa belajar lagi dari Ibu. Pemaparan materinya menarik. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pemaparan Ibu Roro barusan. Silahkan, kita bisa langsung diskusi saja. Ada, Bu? Iya, mangga Bapak Mukarom. Mangga Bapak langsung disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Abdul Mukarom.
Saya mengajar di bagian guru mata pelajaran di SD Al-Aitam. Tadi ada apa ya? Bukan pertanyaannya, tapi memang ingin tanggapan dari Ibu Roro selaku dari pemateri, termasuk salah satu orang tua murid juga di sini. Ketika kita menerapkan kelas yang berkarakter, orang tua itu di awal memang oke nih, kita siap melaksanakan kelas berkarakter untuk menyiapkan anak-anak yang punya karakter. Tapi ketika orang tuanya mengalami problem untuk anaknya, orang tua itu menjadi istilahnya tuh menyalahkan gurunya gitu. Oh ini Pak terlalu ketat, ini Pak terlalu banyak tugas, oh ini Pak terlalu sulit untuk anak. Padahal istilahnya kita sebagai guru mencoba untuk memberikan yang terbaik dan termudah untuk anak-anak, tapi malah kita yang gurunya menjadi salah. Nah, oke lah kita perbaiki itu, kita istilahnya materi kita lebih mudah lagi, pembelajaran dipermudah lagi, tapi tetap saja anggapan orang tua, ada beberapa orang tua yang menganggapnya jadi guru yang salah gitu. Padahal kita niatnya ingin, oh ini nih step by step kita untuk menciptakan karakter yang berkelas untuk anak. Ketika di awal orang tuanya oke, tapi ketika pertengahan orang tua itu kadang-kadang tidak menerima dengan aturan yang sudah ditetapkan berkaitan dengan tadi apa fakta integritasnya gitu. Gitu aja. Mungkin dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukarom atas pertanyaannya. Dari Ibu Roro mau langsung dijawab Ibu atau mau di Ibu masih di mute? Saya kira nanti barengan gitu. Ya udah langsung jawab ya. Boleh. Pertanyaannya sangat menarik. Sebenarnya mungkin ini kegelisahan dari para guru juga. Oh iya, tentu. Para dosen juga bapak-bapak jangan salah loh. Kita juga mengalami. Ya, terima kasih, ini pertanyaannya sangat menarik dan itu juga mewakili rasanya semuanya ya Pak Edi ya. Yang pertama itu tadi Bapak Ibu, makanya beberapa sekolah itu di awal itu mereka melakukan psychological assessment, atau yaitu tadi di awal itu orang tua ditawari untuk tes IQ, tes psikologi dan tes IQ, sehingga nanti di kelasnya itu bisa dikelompok-kelompokkan. Mungkin nanti Pak Awal, kalau Pak Awal sama yayasan boleh ada uang lebih gitu ya, nanti boleh ada yang di awal itu. Gimana sih Pak Awal di awal? Di awal mungkin anak-anak itu orang tuanya ditawari untuk melakukan assessment psychological, dan juga mungkin di situ kita bisa tahu IQ anak-anak itu gitu ya. Nah, psychological itu biasanya ada psikolog khusus. Nah, psikolog khusus inilah yang nanti menjelaskan, bukan gurunya. Jadi yang menjelaskan kepada orang tua kesiapan mental anak untuk belajar. Nah, itu kesiapan mental anak untuk belajar. Nah, mungkin itu jauh lebih nyaman ketika nanti akhirnya anak-anak yang memiliki kemampuan yang sama itu dikelompok-kelompokkan di kelas-kelas yang sama, sehingga gurunya juga pendekatannya bisa lebih masuk ya. Manajemen kelasnya juga bisa lebih masuk. Kemudian metode pembelajarannya juga bisa lebih masuk. Nah, selama ini yaitu tadi gitu, yang kesulitan dari kami juga sama dosen-dosen itu, anak-anak itu kemampuannya beragam. Kemudian sudah kemampuannya beragam, secara ekonomi juga mereka beragam. Nah, kalau udah secara ekonomi beragam itu agak berat, karena ada orang tua yang bisa meleskan anaknya, ya, ada orang tua yang tidak meleskan anaknya, lepas aja sama gurunya. Terus ketika teman-temannya udah bisa gitu ya, dia ngerasa kok anak saya ketinggalan, gurunya yang disalahin gitu loh. Hal-hal seperti itu terjadi. Nah, kemudian anak diajari untuk self assessment. Nah, ini Bapak Ibu, makanya saya bingung ya, ini teh harusnya beberapa kali gitu, tapi ini untuk
awal saja gitu ya. Saya share untuk yang ini. Self assessment ini ada beberapa tekniknya sebetulnya. Ada beberapa cara untuk melakukan tes assessment. Nah, tes assessment ini Bapak Ibu bisa melihat misalnya ketika anak yang kebanyakan menyatakan sesuatu yang negatif. Nah, itu berarti contohnya itu anak secara mental sebetulnya dia merasa rendah diri gitu. Nah, anak-anak yang rendah diri ini gitu ya, cara pendekatannya agak sulit dibandingkan dengan anak-anak yang secara ininya pede. Padahal dia anak introvert tapi dia pede gitu ya. Kan ada tuh orang-orang introvert tapi pede gitu ya. Jadi dia cek-cek aja gitu ya, nggak bermasalah dengan apapun cara pembelajaran kita, apapun teknik metode pembelajaran kita nggak masalah. Tetapi ya itu tadi, makanya orang tua itu terkadang, apalagi zaman sekarang, aduh Bapak Ibu orang tua sekarang kan lebih hebat ya. Pokoknya anak saya harus jadi ajak keluar dari sekolah Bapak dan Ibu. Tapi di rumah nggak pernah belajar gitu. Aduh itu mah. Dan itu masih terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia itu menganggap sekolah adalah seperti kawah candar di muka, ya udah aja harus jadi anak saya gitu. Nah itu ada hal-hal seperti itu. Jadi mungkin self assessment ini juga salah satu cara Bapak dan Ibu untuk membuat pembelajaran gitu di kelas ya. Mungkin yang kelas 6 dan kelas 5 itu beda lagi self assessment-nya. Selain tadi diberikan kata-kata itu, mereka menceritakan dirinya, bisa mulai menuliskan tentang dirinya. Siapa aku gitu ya, atau mulai sharing di media sosialnya karena anak sekarang juga sudah pada punya media sosial ya, mulai sharing di media sosialnya gitu. Nah kemudian di situ nanti kita sebetulnya Bapak Ibu sebaiknya kita memang memantau media sosialnya anak-anak juga gitu ya, karena nggak semua orang tuanya itu juga paham tentang media literasi. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya sebagai salah satu pengajar juga melakukan yaitu tadi gitu pendekatan dengan media sosialnya. Jadi mungkin dari sekarang kan mumpung daring nih ya belajarnya, nggak apa-apa, coba kamu share kegiatan kamu di rumah di media sosial, nanti linknya kasih ke ibu gitu, kasih ke bapak supaya bapak dan ibu guru ini juga menjadi penjaga anak-anak itu. Karena ya tahu sendiri kan Bapak Ibu kalau anak-anak itu ada apa-apa yang jelek bukan orang tua saja tapi sekolah juga jelek gitu, nama sekolah juga jelek. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah untuk berikutnya sebaiknya memang harus ada itu tadi kalau saya bilang memang harus peran dari persatuan orang tua murid itu sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya itu juga cara meredam supaya orang tua nggak langsung menohok ke gurunya gitu loh. Jadi memang harus ada itu gitu supaya nanti urusannya sama Pak Awal aja. Guru mah ngajar weh. Yang diprotes bias Pak Awal. Ya, nah itu mungkin juga memang harus ada supaya bisa menjadi peredam juga supaya tidak langsung ke gurunya. Nggak enak Bapak Ibu, saya juga paham sekali ketika metode pembelajaran kita dipertanyakan, kemudian apalagi ada orang tua yang tidak paham bahwa yang namanya ngajar anak-anak segitu banyak ya. Aduh rasanya sakit jiwa, pulang-pulang sudah lelah lahir dan batin. Kalau anak sendiri bisa diciwit, anak orang diciwit nggak boleh. Betul. Ya, mungkin begitu Pak Edi. Mungkin ada yang kita bisa diskusikan. Ya, terima kasih. Baik penjelasannya. Mungkin kita juga sih sebetulnya sudah menerapkan psychological assessment. Pertama dari untuk anaknya, termasuk juga orang tuanya. Ya ini memang pengalaman yang terjadi sama saya sendiri, selaku dari guru mata pelajaran, termasuk bagian penerima mahasiswa baru ya, terutama kelas 1. Dan juga ada observasi buat anak-anaknya, termasuk untuk orang tuanya, menerangkan, oh gini loh sekolah Al-Hitam itu, ya memang terjadinya di awal oke, siap melaksanakan gitu, tapi ketika di perjalanan ya memang banyak orang tua yang seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Itu juga PR ya buat kita ya, kita tuh kayaknya memang harus melakukan yaitu parenting juga sih Pak Edi untuk orang tua yang awal-awal ya kelas 1, apalagi kelas 1-nya sekarang mulai banyak ya. Parenting itu juga perlu, karena itu juga sebetulnya menyatukan orang tua dan juga orang tua itu sebenarnya kadang-kadang sharing loh gimana sih caranya
ngajarin anak kayak gitu ya. Nah itu mungkin kayaknya itu yang penting bisa kita lakukan dengan memberikan pelayanan yang lebih. Mungkin Al-Aitam ini bisa mendapatkan anak-anak yang lebih berkualitas ya. Kemudian juga ya itu tadi gitu karakternya juga sudah bisa lebih homogen gitu. Soalnya kalau karakternya terlalu heterogen itu memang agak sulit sih Pak Edi. Pasti itu kejadian terus gitu. Mungkin itu ya Pak Edi ya. Tadi kan ada untuk karakter siswa itu menciptakan karakter siswa yang sportif ya. Akhir-akhir ini saya melihat di kampus kegiatan sekolah sebelum dirumahkan itu ada perlombaan ya. Kemudian kalau perlombaan itu kan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, ketika anak-anak yang menang mungkin senang ya, tapi kalau untuk yang kalah itu biasanya susah menerima kekalahannya. Dan akhirnya mencari-cari alasan bahwa ini wasitnya nggak betul gitu ya. Atau misalkan dianya main curang atau gimana gitu. Jadi mungkin yang akan saya tanyakan itu bagaimana cara supaya kita menumbuhkan anak itu berjiwa sportif. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, pertanyaannya juga menarik ya. Bagaimana menumbuhkan rasa suportif pada anak? Mangga Ibu Roro. Ini dia ya. Kelegowoan ya, kalau orang Jawa sih legowo ya. Kerelaan ya, bahwa orang lain jauh lebih baik dari kita. Itu juga kadang-kadang dipicu dari rumah dan dari diri kita sendiri ya. Ya itu tadi, kalau anaknya karakternya adalah karakter yang memiliki karakter senang berkompetisi gitu ya, biasanya agak sulit memang menerima kekalahan. Anak-anak yang kompetitif itu kalau urusan kalah itu agak-agak dalam gitu ya, bete-nya tuh lama gitu ya kalau anak-anak yang kompetitif. Beda dengan anak-anak yang tidak kompetitif, ya sudah gitu. Tapi bukan masalah anaknya juga gitu, tetapi masalah tingkat keterpercayaan lembaga yang mengadakan acara itu gitu. Kadang-kadang kan kita tidak 100% percaya bahwa lembaga itu memiliki maksudnya seperti ini, dia betul-betul jujur, betul-betul tidak menganak-emaskan salah satu sekolah misalnya, atau salah satu kelas, atau ternyata KKN karena ada saudaranya. Nah, itu mungkin yang pertama gitu ya, yang pertama. Dan yang punten aja ya, Indonesia itu tidak membangun hal seperti itu. Indonesia itu negara bangsa yang tidak membangun hal yang seperti itu. Yang namanya sportivitas itu tidak dibangun. Tetapi makanya pelajaran-pelajaran olahraga itu memang diharapkan tetap ada ya. Itu karena ya itu tadi gitu. Diharapkan anak itu juga paham tentang bagaimana membangun rasa sportivitas gitu ya. Karena kalau kita bisa menang atau kalah gitu ya, kadang-kadang juga di gurunya gitu ya, kalau itu udah kamu memang tadi kalahnya begini gitu. Kalau dijelaskan posisinya bahwa kamu kalah karena memang tadi di garis finish seperti ini, buktinya kuat seperti ini gitu ya. Kadang-kadang juga kita tuh suka malas menjelaskan sih, sebagai orang tua dan guru tuh malas menjelaskan. Terus kadang-kadang kita cuma udah eleh weh, udah ngus eleh gitu, padahal maksudnya heureuy gitu. Nah, tapi itu mungkin diterima anak ya, secara pengalaman, secara kejiwaan itu mungkin berbeda gitu. Nah, itu dia. Nah, yang berikutnya adalah tidak menghukum karena kegagalan. Ini yang agak Indonesia ini agak nggak tahu, ambisnya nggak jelas ya, tapi keluarga di Indonesia itu adalah keluarga-keluarga yang kadang-kadang kalau anak gagal itu bukannya nggak apa-apa, nanti juga bisa menang lagi, tahun depan bisa ikut lagi. Nggak begitu. Tetapi kadang-kadang dimarahin ya, kenapa sih kamu nggak ranking lagi? Wah, parah nih, anak siapa gitu. Nah, keluarga tomat ya. Ya itu terjadi gitu, dan di Indonesia itu udah biasa anaknya kalah, bukannya
diberi penghargaan gitu ya, kamu boleh kalah di sana tetapi kamu tetap juara 1 buat mama karena kamu kebanggaan mama misalnya. Kamu boleh kalah tetapi mungkin nanti lagi bisa kita berlatih gitu ya. Nah itu cara-cara yang seperti itu yang kurang diterapkan di kita. Jadi memang jiwa sportif itu memang dari rumah juga kalau kita tahu anak kita nggak sportif, itu memang harus diaduk terus gitu loh. Nanti lama-lama sampai dia memang bisa memahami bahwa dia memang kurang. Diaduknya yang positif ya, jangan disuruh gelut ya Bapak Ibu. Nanti anaknya disuruh gelut. Misalnya gini ya, kalau kita tadi punya performance yang penilaian, nah yang apa namanya bintang misalnya, anak yang bisa menjawab itu nanti dikasih 1 bintang gitu. Nah nanti yang bisa menjawab 2 berarti dapat 2 bintang. Nah dengan tampilan itu dia melihat itu setiap hari pun dia akan memahami bahwa kegagalannya adalah kemampuan dia untuk belajar seperti teman-temannya. Nah itu dia. Jadi kemudian yang jelas tuh jangan dihukum. Kalau anak kalah itu jangan dihukum. Itu nanti anak tuh automatically gitu ya, auto patah semangat lah kalau kata bahasa anak sekarang mah ya, auto bete, auto sedih aja gitu. Nah terus kemudian yang namanya kita itu harus menciptakan achievement ya, achievement karena tiap Bapak Ibu tiap anak tuh berbeda loh. Jadi achievementnya juga harus berbeda. Ya mungkin ada yang namanya Andi itu belum bisa baca gitu ya. Jadi achievementnya membaca gitu loh. Begitu Andi sudah bisa baca di kelas dirayakan. Teman-teman hari ini kita mau merayakan karena Andi sudah bisa membaca misalnya. Nah itu perautnya muncul ya. Atau mungkin jadi anak-anak juga nggak mengejek temannya. Atau mungkin laporan dari mamanya masih ngompol di rumah Bu gitu ya. Masih ngompol di rumah. Nah, jadi gimana caranya? Mungkin kita untuk guru-guru yang di bawah mungkin mengajarin toilet training. Tapi untuk anak-anak yang atas misalnya menghafalkan perkalian ya, itu mungkin bisa dibikin kayak celebration gitu ya. Perkalian yang sudah bisa sampai 5 dapat 1 bintang. Nah, sebutin namanya. Vina, Fandi gitu disebutkan namanya ya di Zoom terus dikasih ada tulisannya namanya di situ, anak-anak pasti seneng ya. Nah, terus kemudian anak-anak yang sudah bisa perkalian 10 sampai 10 dibikinkan lagi ini sampai 10. Terima kasih anak-anak. Nah, dengan begitu anak-anak itu bisa melihat bahwa wah, kalau aku sampai 10 bintangnya emas, kalau aku sampai 5 bintangnya perak, kalau aku sampai ini bintangnya warnanya biru gitu. Nah, dengan begitu mungkin kita juga bisa melatih sportivitas anak-anak itu gitu. Dan memang namanya menang kalah itu kan sudah biasa ya. Tapi motivasi kita lah yang diperlukan. Pilihan-pilihan kata kita lah yang diperlukan dan dukungan kita kepada anak-anak yang diperlukan. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya orang tua yang nggak suka nerima anaknya kalah. Nah, itu jadi masalah. Saya sering sih soalnya orang tuanya pengen menang anaknya ya. Ada yang nitip piala sama saya, udah ibu aja ngasih pialanya katanya gitu. Tapi ini piala anak saya gitu ya. Juara berapa Bu? Udah nggak ada lagi juaranya gitu. Gak apa-apa, juara harapan nomor 1. Bayangkan harapan nomor 1 bapak ibunya bikinin piala. Ya terpaksa dikasihin ke anaknya. Pernah saya begitu. Pernah juga karena ingin merasa spesial ya. Itu sangat manusiawi sekali. Pernah juga ada orang tua yang marah, Bu, anak saya udah di rumah mah capek, nah di dia ente gitu ya. Ada yang begitu. Jadi proteslah keputusan katanya anaknya harus menang juara spelling. Ya, saya jelaskan coba sekarang Bapak dan Ibu, kebetulan ada anaknya di situ, ada anaknya yang memang lebih pintar yang juara 1 di situ. Saya jelaskan ini ada satu kata, coba spelling ini. Ternyata anak yang juara 1 memang lebih cepat gitu. Memang harus punya pembuktian. Kita juga memang agak sulit kalau dengan orang tua ya. Tapi kalau untuk mewujudkan karakter sportif itu mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan beberapa tadi hal-hal yang saya tipskan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa
dipraktekkan ya oleh Bapak dan Ibu ya.